Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4401 sampai dengan bab 4425 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4401 Rosario Huertas tidak bersembunyi sama sekali, dan tidak bermaksud mengambil pujian, tetapi mengatakannya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Itu karena kondisi Miss Heath sekarang stabil, jadi kami tidak terburu-buru untuk melakukan operasi, tetapi sedang mempersiapkan konsultasi. Jadi, kalian berdua, jangan khawatir. Mendengar kata-kata tegas Rosario Huertas, William Heath dan istrinya mengajukan banding. Nada, mereka memasuki ruang gawat darurat untuk melihat kondisi Xiomara Heath. Melihat wajah Xiomara Heath pucat, tetapi napasnya stabil dan detak jantungnya kuat, seluruh orang tampaknya telah melewati periode berbahaya. Xiomara, Bu Heath merasa sedih melihat putrinya seperti ini. Dia ingin memeluk putrinya, tetapi ditarik. Jangan gegabah. Tidak baik kalau belum sembuh, mengganggu anak perempuanmu dan mempengaruhi pengobatan dokter. Meski William Heath penuh dengan duka dan amarah, dia masih cukup tenang saat ini. Setelah berjalan keluar dari ruang gawat darurat, William Heath berkata sambil tersenyum, "Saya ingin tahu dokter jenius kecil mana yang membawa putri saya kembali dari gerbang neraka." Andrea Zamora, yang telah lama menunggu tanpa perkenalan Rosario Huertas, mengambil langkah maju pada saat ini, tersenyum dan bangga berkata, "Tuan Heath, halo, nama saya Andrea Zamora. Aku menyelamatkan putrimu. Tapi bagi saya, adalah tugas saya untuk menyelamatkan yang terluka. Tidak peduli siapa yang terluka yang saya temui, saya akan melakukan yang terbaik. Jadi, kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Ketika Anda mengatakan jangan terlalu sopan, itu berarti Anda harus sopan." Melihat Andrea Zamora yang bersemangat, William Heath dan istrinya saling memandang dengan cemas. Sulit dipercaya bahwa penampilan berlebihan Andrea Zamora adalah yang disebut sebagai dokter jenius. Pak Heath, Bu Heath, memang Andrea Zamora yang menyelamatkan orang. Rosario Huertas juga tersenyum saat itu. Hanya saja Andrea Zamora selalu menjadi orang yang rendah hati dan merahasiakannya. Jika bukan karena keadaan khusus kali ini, kurasa dia tidak akan mengambil tindakan. Singkatnya, kali ini 9 keberhasilan rumah sakit kami semuanya ada pada Andrea Zamora. Saya mendengarnya. Kata-kata Rosario Huertas, William Heath tahu bahwa itu tidak palsu. Pada saat ini, dia tidak berbicara omong kosong, tetapi mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Andrea Zamora, berkata, "Dokter, saya keluar terburu-buru hari ini dan tidak membawa banyak uang. Juta, Anda ambil dulu. Ketika putriku bangun, aku akan memberimu 100 juta yuan lagi dan sebuah villa dan mobil sport sebagai hadiah. Kamu tidak harus sopan padaku. 1 juta, ada 100 juta lagi, villa, mobil sport." Andrea Zamora benar-benar terpana, dia tidak bisa membayangkan bahwa dia memiliki keberuntungan seperti itu. Dia meraihnya dan berkata, "Pak Heath, meskipun etika kedokteran saya mengatakan kepada saya tidak dapat menerima satu pun jarum dari keluarga pasien. Tapi saya juga tahu bahwa jika saya tidak menerima uang, Anda harus sangat kesal. Jadi, saya dengan enggan menerimanya. Jangan khawatir, jika saya di sini, putri Anda pasti akan pulih sesegera mungkin." Pada saat ini, Andrea Zamora sangat gembira, alisnya dipenuhi dengan kegembiraan, dia bahkan ingin melolong kegirangan. Rosario Huertas sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Nyonya Heath berkata dengan cemas, "Dokter Zamora, putriku seharusnya tidak apakah akan ada gejala sisa. Saya mendengar bahwa jika Anda berada dalam keadaan koma selama lebih dari 24 jam, mudah untuk menjadi orang vegetatif. Dengan kemampuan Anda harus bisa membangunkan orang malam ini, kan?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4402, ini. Andrea Zamora sedikit mengernyit saat ini, bahkan dia tidak bisa menghitung setengah ember air, bagaimana dia bisa tahu bagaimana kondisi Xiomara Heath sekarang. Jadi, menghadapi pertanyaan Madam Heath, tentu saja dia tidak bisa menjawabnya. Tapi dia masih sedikit cerdas, menyipitkan matanya saat ini, dan dengan cepat berkata, "Nih, Heath, meskipun saya benar-benar ingin memberitahu Anda, sama sekali tidak ada masalah. Namun, masalah ini tergantung pada hasil operasi. Lagi pula, saya sudah melakukan semua yang saya bisa, dan saya khawatir saya tidak akan bisa menguasai hal-hal berikutnya." Dengan beberapa kata sederhana, Andrea Zamora mengabaikan tanggung jawab itu. Itu berarti dia telah menarik Xiomara Heath keluar dari gerbang neraka. Adapun hal-hal lain, dia harus melihat hasil konsultasi dari dokter lain.
Ketika Nyonya Hit mendengar ini, dia merasa lebih gelisah. Nah, Dr. Zamora, putri saya tidak akan dalam bahaya lagi, kan? Apakah dia akan bangun malam ini? Oke, jangan ganggu Dr. Zamora lagi. Sekarang, sebelum Andrea Zamora sempat berbicara, William Hit sudah menyela istrinya. Putri kami diselamatkan oleh Dr. Zamora dari kematian. Bahkan gerbang hantu semacam itu bisa menyelamatkan orang. Sekarang setelah situasinya stabil, apakah ada bahaya? Ini tidak sopan. Setelah mengatakan itu, William Hit melirik Andrea Zamora lagi, dan berkata dengan wajah lembut, Tuan Zamora, saya khawatir saya akan merepotkan Anda untuk pergi ke ruang gawat darurat untuk operasi putri saya sebentar lagi. Jika terjadi kesalahan tempat, tolong ambil tindakan untuk menyelamatkan orang. Anda dapat yakin, selama Anda mengambil tindakan, saya akan terus berterima kasih. Setelah mengatakan itu, William Hit berjabat tangan dengan Andrea Zamora dengan ekspresi hangat di wajahnya. Merasakan aura kuat di tubuh William Hit, Andrea Zamora yang saat ini tidak memiliki dasar hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, namun ia hanya bisa sedikit memenggal kepalanya saat beraksi dalam full set. Tanpa diduga, Rosario Huertas juga tersenyum dan berkata di samping, "Ya, untuk jamin kualitas operasinya sebentar, Dr. Zamora, Anda harus istirahat dulu. Saya akan membiarkan beberapa dokter merawat Nona Hit. Kita akan sampai dalam 1 jam. Mari kita mulai operasinya." Mata Andrea Zamora berkedip, sudut mulutnya berkedut, dan kemudian dia berbisik, "Oke, saya akan istirahat dulu, Anda bisa merawat Miss Hit. Jika terjadi sesuatu pada Miss Hit, aku hanya akan bersamamu." Saya bertanya. Setelah mengatakan ini, Andrea Zamora berbalik dan pergi, tetapi pada saat dia berbalik, wajahnya sangat pucat. Pukul 8 malam, Hotel Jinling. Harvey York dan Alexa Joyner duduk di seberang satu sama lain dan memesan beberapa set menu, yang dianggap membantu Harvey York mengejar ketinggalan. Alexa Joyner membuka sebotol anggur merah Latu sambil tersenyum, dan ketika dia akan menuangkan anggur Harvey York, teleponnya bergetar. Alexa Joyner menyeka jari-jarinya, mengambil telepon dan melihatnya sebentar, lalu tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, "Kecelakaan mobil barusan sedang dalam pencarian panas. Anda, Tuan York, membuat langkah, benar-benar luar biasa. Karena orang yang kamu selamatkan bernama Xiomara Hit adalah putri dari keluarga kaya yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri, salah satu dari 6 keluarga tersembunyi, dan putri William Hit dari keluarga Hit." Harvey York sedikit mengangguk, tidak terlalu lega. "Jangan katakan bahwa Xiomara Hit adalah putri William Hit, meskipun dia begitu saya jenis putri, Harvey York tidak akan merasa terlalu banyak." Tepat setelah Harvey York membantu Alexa Joyner menuangkan secangkir teh, Alexa Joyner telah menyelipkan jarinya, dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, "Sayang sekali Anda, Tuan Muda York, telah dirampok kredit Anda." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4403. Harvey York sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi kali ini dia sedikit tertarik. Dia mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Alexa Joyner dan melirik klien berita. Nyawa Putri Raja dipertaruhkan, dan dokter jenius dari keluarga Zamora ada di sini untuk menyelamatkan orang. Dan gambar di bawah ini membuat Harvey York sedikit tercengang, karena itu adalah gambar Andrea Zamora. Isi beritanya realistis, tapi isinya pasti dilebih-lebihkan. Dikatakan bahwa Andrea Zamora tidak hanya ahli seni bela diri, tetapi juga pewaris ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, dia adalah orang yang rendah hati, dan dia tidak tampak bocor pada hari kerja, tetapi dia tiba-tiba menyelamatkan Xiomara Hit pada saat yang kritis. Menurut orang dalam, agar William Hit tidak khawatir, Andrea Zamora menerima hadiah 1 juta setelah segala macam penolakan. Dan William Hit bahkan mengumumkan bahwa selama putrinya yang berharga bangun, dia akan memberikan 100 juta yuan lagi sebagai imbalan, sebuah mobil sport dan sebuah villa. Saya berharap Dr. Zamora akan memberinya wajah dan tidak menolak. Satu batu membangkitkan ribuan gelombang, dan menjadi perbincangan hangat di internet. Selain itu, penampilan Andrea Zamora masih bagus, jadi dia langsung menjadi selebriti internet kecil di Jinling. Jika Anda memulai siaran langsung saat ini, saya khawatir Anda akan mendapatkan ratusan ribu hadiah. Dapat dikatakan bahwa Andrea Zamora benar-benar mendapatkan ketenaran dan kekayaan kali ini. Harvey York bahkan bisa membayangkan Bibi Zamora kini memanggil Lilian Yates untuk pamer. Sambil mendesah sedikit, Harvey York meletakkan teleponnya dan mulai minum teh. Tuan Muda York adalah Tuan Muda York. Melihat bahwa Harvey York tidak tertarik pada anggur, Alexa Joyner mengambil cangkir teh saat ini. 100 juta bukan apa-apa bagimu. Tapi bantuan William Hit tidak buruk. Kau tidak marah sama sekali. Harvey York meremas cangkir teh dan berkata dengan ringan, beberapa hal yang tidak dapat Anda ambil jika Anda mau. Lebih baik jujur, terbuka, akhirnya menyedihkan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York telah mengalami begitu banyak di usia yang begitu muda. Setelah makan malam, karena semua orang minum sedikit anggur, Alexa Joyner tidak mengemudi, tetapi mengundang Harvey York untuk berjalan-jalan. Sebenarnya, jika kamu bisa membuat William Hit mempercayaimu sepenuhnya, itu akan sangat membantu urusan kita.
Meskipun keluarga kerajaan yang tersembunyi bukanlah yang paling mampu dari 6 keluarga tersembunyi, itu pasti yang terkaya. Dalam hal uang saja, keluarga Jinling Hoffman dan keluarga penggabung kita belum tentu lawan dari keluarga Heath. Jika William Heath ada di pihak kita, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Hall of Longevity. Lagi pula, kemampuan menghasilkan uang juga sejenis kemampuan. Setelah Alexa Joyner berpikir sejenak, dia masih berbicara. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Mari kita ikuti takdir." Baginya, meskipun aula panjang umur itu merepotkan, itu tidak cukup merepotkan untuk mengharuskannya melakukan segala kemungkinan untuk bersiap. Keluarga kerajaan yang tersembunyi memang penting, tapi tidak sepenting yang dibayangkan. Mendengar keyakinan dalam kata-kata Harvey York, Alexa Joyner tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memanggil mobil komersial dan mengirim Harvey York ke mobil. Dan tepat ketika keduanya pergi, jendela mobil Maserati tidak jauh dari sisi yang berlawanan diturunkan. Senyum aneh muncul di wajah tampan Danilo Hoffman saat ini. Dia menatap foto Harvey York dan Alexa Joyner berjalan berdampingan di ponselnya, dan bergumam. "York, ini adalah kesempatan yang kamu berikan padaku, jangan salahkan aku." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4404. Pada saat yang sama, ruang gawat darurat di seluruh rumah sakit Jinling berantakan. Sejam yang lalu, kondisi Xiomara Heath sangat stabil, tetapi sekarang situasinya telah berubah menjadi kondisi kritis. Semua jenis indikator kehidupan jatuh langsung ke zona bahaya, dan beberapa indikator bahkan terus melompat keluar dari nomor indikator merah. Suara tetesan yang keras terus keluar, membuat orang merasa kesal. Ada apa? Ada apa? Tidak apa-apa sekarang. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Rosario Huertas, yang baru saja makan setengah dari kotak makan siang, bergegas ke arahnya, wajahnya yang cantik bermartabat, dengan cepat berkata, "Ada apa?" "Ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kami telah menatap pasien, tidak ada yang menyentuh tubuhnya sama sekali, dan semua jenis cairan obat disuntikkan sesuai dengan instruksi Anda. Mungkin kemampuan pasien sangat buruk, tapi apa yang terjadi dengan penurunan mendadak seperti tebing ini? Presiden Huertas, kita harus segera mengoperasi, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Saya menyeretnya ke bawah. Para dokter yang hadir semuanya berkeringat, dan mereka terus memberikan nasihat mereka sendiri. Semua orang tahu betapa repotnya jika Putri William Heath meninggal di sini. Situasinya terlalu berbahaya, sangat berisiko untuk menjalani operasi sekarang. Rosario Huertas menatap data itu dengan ekspresi jelek. Setelah beberapa saat, sudut matanya memerah. Dia bergegas, transfusi darah. Siapa yang memberi darah kepada pasien? Bukankah ini berantakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa pasien itu adalah seorang seniman bela diri? Transfusi ruam akan mengacaukan pernapasan internalnya dan membuat situasinya semakin berbahaya. Karena itu, Rosario Huertas mengeluarkan kantong plasma, tetapi melihat hanya setengah dari plasma yang tersisa di dalamnya, Rosario Huertas masih merasa sedikit pusing. "Ini, kami tidak tahu. Kami semua mengikuti instruksi dokter dan menyuntikkan obat cair di sini secara bergantian. Kecuali seseorang dengan sengaja memasukkan sekantong plasma. Mungkinkah perawat mengambil obat yang salah saat mengeluarkannya?" Beberapa dokter saling memandang dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Rosario Huertas melirik kantong darah itu, dan kemudian menahan gerbang denyut nadi Xiomara Heath sebentar, lalu menghela nafas lega. Untungnya, masalahnya tidak serius. Selama ada master seni bela diri sekarang, itu akan menenangkan nafas batin Nona Heath, maka semuanya akan kembali normal. Hanya saja akan sulit bagi Dr. Zamora. Setelah Rosario Huertas membuat keputusan, dia berkata kepada Andrea Zamora di bangsal, "Dr. Zamora, tolong bantu pasien untuk menenangkan napasnya. Kami akan mengatur agar dokter segera melakukan operasi." Wajah Andrea Zamora memucat, dan seragam perawat itu langsung basah oleh keringat dingin. Dia tidak berbicara saat ini, tetapi dia menyesal bahwa dia akan muntah darah. Setengah jam yang lalu, dia takut apa yang terjadi pada Xiomara Heath selama operasi tidak akan dapat menyelesaikannya, jadi dia kejam dan ingat bahwa Harvey York mengatakan bahwa transfusi darah tidak diperbolehkan, jadi dia diam-diam menambahkan sekantong plasma untuk Xiomara Heath. "Saya awalnya berpikir bahwa Xiomara Heath hanya akan bersendawa, tetapi saya tidak berharap Xiomara Heath mati. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga sakit kritis. Ini setara dengan menempatkan dokter cucunya di atas meja." Pada saat ini, Andrea Zamora menyesal bahwa perutnya berwarna hijau. Dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri, mengapa dia menambahkan kantong darah dengan linglung. Jika tidak, dia mungkin sudah mendapatkan 100 juta sekarang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4405. Melihat bahwa Andrea Zamora sedang linglung saat ini dengan wajah jelek, Rosario Huertas dengan cepat berkata, "Dr. Zamora, mengapa Anda linglung? Kondisi pasien terlalu berbahaya sekarang. Cepat dan ambil tindakan. Ada banyak orang, hanya kamu yang ahli seni bela diri. Bahkan jika kita ingin menenangkan nafas dalam pasien, kita tidak bisa melakukannya. Aku hanya bisa melihatmu." Kelopak mata Andrea Zamora melompat, dan kemudian dia berkata dengan susah payah, "Presiden Huertas,
kondisi pasien telah memburuk dengan tajam, dan tidak dapat lagi dibendung oleh sedikit seni bela diri. Anda harus menyewa jenius lain. Setelah mengatakan ini, Andrea Zamora menyekanya. Keringat dingin, di hati saya, bertepuk tangan untuk kecerdasan saya sendiri dengan tergesa-gesa. Ekspresi Rosario Huertas berubah ketika dia mendengar kata-kata itu saat ini, dan dia berkata, Dr. Zamora. Jam berapa sekarang? Anda masih membuat lelucon seperti itu. Aku tahu kamu rendah hati dan tidak ingin menunjukkan terlalu banyak di depan kami. Tapi aku bisa bersumpah demi Tuhan, kami di sini hanya akan mengagumimu, dan tidak akan pernah cemburu. Semua orang adalah dokter, memiliki etika kedokteran, dan tahu hati orang tua seorang dokter. Jadi, jangan sampai lapisan kekhawatiran psikologis ini. Yang paling penting adalah bahwa dalam situasi berbahaya kemarin, jika Anda melangkah ke gerbang neraka dengan satu kaki, dokter jenius Anda dapat menyelamatkan orang kembali. Bagaimana mungkin tidak mungkin mengendalikan situasi sekarang? Singkatnya, berhenti bercanda, jangan sembunyikan. Cepat dan cepat selamatkan orang. Kalau tidak, begitu satu nyawa terbunuh dan Tuan Hit marah, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu juga harus mengerti bahwa ini bukan pasien biasa, tetapi putri dari keluarga kerajaan yang tersembunyi. Mereka dapat membuat Anda, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan Anda. Mendengarkan kata-kata Rosario Huertas yang sedikit tidak puas, kelopak mata Andrea Zamora melonjak, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi putus asa, Presiden Huertas, bukan karena saya tidak ingin mengambil tindakan, tapi... Sebelum Andrea Zamora bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat William Heath dan istrinya dengan beberapa pengawal itu menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. William Heath berbisik, Presiden Huertas, ada apa dengan saya? Anak perempuan, mengapa kondisinya tiba-tiba memburuk? Bukankah kamu mengatakan bahwa kondisinya stabil? Bukankah kamu mengatakan bahwa operasinya hanya membutuhkan waktu 1 jam kemudian? Kenapa, sekarang kritis lagi? Omong-omong, mata William Heath merah, dan seluruh orang mengaum. Melihat wajah putrinya yang pucat, Madam Heath nyaris terjatuh. Dia gemetar sebentar dan berkata, bukankah kamu mengatakan tidak ada bahaya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah putriku tidak berdaya? Rosario Huertas menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Heath, Nyonya Heath, yakinlah. Sudahkah kamu lupa? Ada Dr. Zamora, dokter dan seniman bela diri, generasi jenius, dan dia memegang kendali. Apa yang kamu takutkan? Nyonya Heath mendesis. Semuanya seperti ini, kamu masih di sini untuk berbicara denganku. Apa yang kamu bercanda? Percaya atau tidak, aku menghancurkan rumah sakitmu. Cepat dan stabilkan kondisi Nona Heath. Selama itu berhasil, aku akan membiarkanmu menjadi wakil presiden. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik William Heath lagi dan berkata, Tuan Heath, tenang, karena Dr. Zamora berani menerima uang Anda harus membayarnya. Jangan khawatir, aturan di dunia kita adalah bahwa jika Anda menerima uang, Anda harus menyelamatkan hidup Anda. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4406 mendengar ini, William Heath tampak sedikit rileks. Dia memandang Andrea Zamora dengan serius, dan berkata, Tuan Zamora tolong ambil tindakan. Selamatkan putriku, 100 juta, tidak, 1 miliar akan segera diberikan. Juga pastikan untuk mengambil tindakan. Kelopak mata staf medis yang hadir melompat liar ketika mereka mendengar 1 miliar yuan. Bahkan jika mereka menggunakan pisau bedah untuk memotong pasien dan memotong bunga api dari pisau bedah, mereka tidak akan dapat menghasilkan begitu banyak uang dalam hidup mereka. Dan seorang dokter jenius seperti Andrea Zamora dapat melakukannya efek seperti itu dalam satu tembakan. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah jenius kontemporer. Oke, aku akan melakukan yang terbaik. Kelopak mata Andrea Zamora melompat liar, tetapi pada saat ini, dia mengertakkan giginya. Dan mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke sisi Xiomara Heath. Dia dengan hati-hati mengingat gerakan Harvey York sebelumnya, dan menekan tangan kanannya. Dan gemetar di lubang besar di dada Xiomara Heath. Merasakan tubuh Xiomara Heath yang gemetar, Andrea Zamora tidak bisa lagi menekannya. Dia tahu betul bahwa jika dia menekan dan bisa menyelamatkan orang, maka dia akan menjalani kehidupan yang berbunga-bunga, tepuk tangan, dan kemakmuran. Dan jika dia gagal dan kebenaran terungkap, dia akan 10.000 kali lebih sengsara daripada kematian. Keluarga kerajaan yang tersembunyi dapat dengan mudah mencapainya, dan secara alami dapat dengan mudah menghancurkannya. Dia masih muda, baru berusia 20-an, dia baru saja menerima 1 juta, dan dia belum menikmatinya. Dia tidak ingin mati, dan kemungkinan gagal jika Anda menekannya kali ini hampir mendekati 100%. Apalagi, bahkan Andrea Zamora sendiri tidak yakin di mana dia menekan. Kalau, jaga-jaga. Melihat tampang Andrea Zamora yang serius dan bermartabat, William Heath sedikit mengernyit, menyadari ada yang tidak beres. Dan Bu Heath berkata dengan keras, Tuan Zamora, apakah menurut Anda 1 miliar tidak cukup? Selama kamu menyelamatkan orang, 10 miliar akan diberikan kepadamu.
Mendengar 3 kata, 10 miliar, Andrea Zamora menemukan Pangeran Putih Yi lebih banyak. Penting bagi keluarga kerajaan. Inilah orang yang ingin diselamatkan keluarga Heat setelah bangkrut. Dan dia hanyalah seekor macan kertas, dirinya sendiri. Pada saat ini, Andrea Zamora tidak dapat bertahan lagi, dia menggigil di sekujur tubuh, merosot dengan suara rendah, dan berkata dengan suara menangis, "Maafkan aku. Maaf, saya tidak menyelamatkan orang. Aku sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Harvey York lah yang menyelamatkan orang. Aku hanya rakus akan ketenaran dan uang. Maafkan aku." Penonton terdiam sejenak, dan semua staf medis yang hadir saling berpandangan, pikiran mereka sedikit tidak bisa berbalik. Itu adalah reinkarnasi Huatuo barusan, mengapa dia tiba-tiba menjadi pembohong? Dia masih penuh percaya diri sekarang, mengapa dia tiba-tiba jatuh ke tanah? Perubahan semacam ini membuat wajah semua orang menjadi sangat lamban. Tubuh Rosario Huertas bergoyang, merasa agak gelap di depannya. Dia sebenarnya tidak melihat bahwa Andrea Zamora adalah seorang pembohong, dan dia juga sangat bertanggung jawab atas hal ini. Di sisi lain, wajah William Heat menggelap. William Heat telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, tetapi seseorang berani membodohinya dalam masalah yang begitu penting. Dan Bu Heat bahkan lebih putus asa. Menggerutu, "Bajingan! Beraninya kau mengolok-olok kehidupan putriku. Kamu mau mati." Madam Heat kehilangan kendali. Dia tidak lagi memiliki martabat seorang wanita, tetapi bergegas ke depan. Dia langsung menendang Andrea Zamora ke tanah, dan kemudian menamparnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4407 Andrea Zamora dipukuli habis-habisan oleh Ni Heat, dan untuk sementara ditahan di ruang keamanan oleh beberapa pengawal. Dia menangis dengan sedih dan menyesalinya, tetapi sudah terlambat. Rosario Huertas, di sisi lain, mendapat nomor ponsel Harvey York dari Andrea Zamora untuk pertama kalinya. Setelah menelepon untuk mencari tahu alamatnya, dia datang ke Jifutang. Harvey York baru saja duduk di aula-aula Jifu, dan sebelum air matang itu bisa membuat teh, Rosario Huertas sudah bergegas masuk. "Apakah kamu?" Rosario Huertas sedikit terkejut saat melihat wajah Harvey York. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menyelamatkan di lokasi kecelakaan mobil sebenarnya adalah Harvey York. Memikirkan masa lalu ketika Harvey York memintanya datang ke Jifutang untuk menyeka lantai, wajah Rosario Huertas tiba-tiba menjadi jelek. Namun Harvey York mampu menyelamatkan Lisandro Parada, yang dengan sendirinya sudah menunjukkan kemampuan Harvey York, namun situasi membuat Rosario Huertas tidak bisa langsung mengalah, sehingga ia hanya bisa menggigit bibir tipisnya dan berkata, "Tuan York, kan? Adalah kecelakaan di pihak Xiomara Heat, dan Andrea Zamora memberinya transfusi darah. Dia tidak optimis sekarang. Meskipun kami mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, kami hanya bisa bernapas lega. Dalam situasi ini, Xiomara Heat paling banyak bisa. Sudah lebih dari setengah jam. Andrea Zamora sebenarnya memberi Xiomara Heat transfusi darah." Harvey York sedikit linglung saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Andrea Zamora begitu berani. Orang-orang yang menghadapi keluarga kerajaan yang tersembunyi berani main-main. Jadi Harvey York tidak menolak pada saat ini, tetapi mengikuti Rosario Huertas ke dalam mobil, dan kemudian berkata dengan penuh minat, "Saya awalnya berpikir bahwa seseorang dari keluarga kerajaan yang tersembunyi akan mengundang saya untuk menyelamatkan orang." Jelas, penampilan Rosario Huertas mengejutkan. Harvey York cukup terkejut. Rosario Huertas bergetar. Kepalanya sambil menyetir kemudi dan berkata, "Meskipun Andrea Zamora adalah penipu, bagaimanapun juga dia berasal dari rumah sakit kami. Tindakannya memperburuk situasi Nona Heat, dan membuat keluarga Tuan Heat sangat marah. Jangan bicara padaku sekarang, mereka tidak akan mempercayaimu itu. Sekarang keluarga kerajaan yang tersembunyi telah menggunakan koneksi mereka untuk menemukan beberapa dokter sungguhan untuk menyelamatkan orang. Awalnya saya tidak ingin membuang, tapi saya masih berharap untuk menyelamatkan orang. Jika Anda kembali, di satu sisi, saya pikir hanya Anda yang bisa menyelamatkan orang. Di sisi lain, saya harap saya bisa mengandalkan Anda untuk menebus kesalahan saya. Lagi pula, saya tidak tahu siapa jadi saya memiliki tanggung jawab yang besar. Itu tidak mungkin karena saya. Kesalahan satu orang telah merugikan seluruh rumah sakit dan staf medis lainnya yang teliti. Bagaimanapun, semua orang benar-benar ingin menyelamatkan Nona Heat. Hanya kotoran tikus Andrea Zamora yang merusak sepanci sup. Tentu saja, saya bisa menerimanya. Hasil akhir, sehingga saya dapat memiliki hati nurani yang jernih. Jelas, Rosario Huertas bukan setengah ember air seperti Andrea Zamora, dia adalah seorang dokter sejati, dan etika medis dan etika profesionalnya tidak dapat membiarkannya menutup mata. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Ya, Anda agak menarik. Harvey York tersenyum ringan. Namun, apakah Anda lupa satu hal? Saya bukan dokter, dan saya tidak tahu keterampilan medis tingkat lanjut. Mungkin Anda lupa, tapi saya ingin mengingatkan Anda lagi. Yang saya tahu hanyalah pembunuhan.
Mendengar kata-kata Harvey York, tangan Rosario Huertas yang memegang kemudi bergetar, lalu dia dengan panik menginjak pedal gas, menggertakkan giginya dan berkata, "Jika kamu terus membuat lelucon seperti ini, percaya atau tidak, aku akan mati bersamamu dalam pelukanku." Melihat kecepatan mobil yang mencapai 120 yard dalam sekejap, Harvey York terdiam. "Jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak percaya padaku. Tapi kamu harus mendengarkanku setelah ini." Semua. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4408, meskipun saya bukan seorang dokter dan saya tidak tahu keterampilan medis apapun, tetapi karena saya dapat menyelamatkan Xiomara Heat dari gerbang neraka tadi malam, saya secara alami dapat menghidupkannya kembali hari ini. Aku bahkan bisa menyembuhkan asmamu, karena itu awalnya tidak terlalu merepotkan. Harvey York tersenyum ringan. "Namun, kamu harus ingat untuk datang kepadaku untuk menyeka lantai." Setelah mendengar kata-kata Harvey York, Rosario Huertas cantik wajahnya sedikit dingin, dan kemudian dia mendengus dingin, "Jika Anda bisa menyelamatkan hidup Xiomara Heat, jangan biarkan Tuan Heat marah pada kami. Hospital, jangan bilang pergi ke tempatmu untuk menyapu lantai, aku akan menjadi pelayanmu dan melayanimu." Jelas, bagi Rosario Huertas, kesombongannya tidak memungkinkannya untuk menundukkan kepalanya ke Harvey York dengan santai. Tapi dia harus mengakui bahwa mungkin hanya Harvey York yang bisa menyelamatkan Xiomara Heat. Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan saya." "Pencuri kecil, apa yang kamu katakan?" Rosario Huertas sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam. "Saya tampan, temperamental, berpendidikan tinggi dan lahir. Saya pembantu Anda, tetapi Anda masih membenci saya." Harvey York melihat keluar jendela dan berkata dengan santai, "Saya memiliki seorang pelayan bernama Daniela Joyner. Saya belum cukup puas. Biarkan Anda menjadi pelayan saya." Itu tamparan di wajah. Rosario Huertas tidak bereaksi awalnya ketika dia mendengar kata Daniela Joyner, tapi dia dengan cepat mengingatnya. Daniela Joyner adalah wanita tertua dari keluarga Joyner yang tersembunyi. Dan dia sebenarnya adalah pelayan Harvey York. Pikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di benak Rosario Huertas, dan dia tidak percaya apapun yang terjadi. Tapi dia juga tahu dengan jelas bahwa jika apa yang dikatakan Harvey York benar, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan Harvey York. Mobil itu bergegas ke bangsal perawatan intensif rumah sakit Jinling. Di koridor di pintu dari bangsal, ada seorang pengawal berjas berdiri menjaga 2 meter jauhnya, dan tidak ada jalan bagi pemalas dan yang lainnya untuk mendekat. Bahkan Rosario Huertas, wakil presiden, harus menunjukkan izin kerjanya sebelum dia bisa membawa Harvey York masuk di bangsal besar. Ada lebih dari selusin pria dan wanita dalam pakaian Cina berjalan-jalan pada saat ini. Meskipun salah satu pria parubaya tampak cemas, seluruh orang masih tak terkalahkan. Dan di sampingnya ada seorang wanita yang masih secantik buah persik dan plum meskipun dia sudah setengah baya. Harvey York sekilas mengenali bahwa itu adalah William Heat dan istrinya. Lagi pula, ketika dia baru saja datang, dia melihat foto keduanya di internet. Di ranjang rumah sakit di tengah ruangan, Xiomara Heat terbaring sepucat kertas saat ini, dan semua instrumen di sekitarnya berada di ambang peringatan. Pada saat ini, hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia bisa mati dalam hitungan menit. Harvey York sedikit mengernyit dan hendak berbicara, tetapi melihat seorang lelaki tua berjubah tua berjalan maju pada saat ini. Orang tua itu tidak tahu umurnya, tetapi janggut dan rambutnya semuanya putih, dan seluruh orang itu tampak abadi, seperti seorang biarawan. Pada saat ini, dia mengulurkan 2 jari dan meletakkannya di gerbang denyut nadi Xiomara Heat, dan kemudian jari-jarinya bergetar. Melihat wajah bingung Harvey York, Rosario Huertas berkata dengan suara rendah, "Orang tua ini konon adalah seorang dokter terkenal di arena yang Madam Heat undang melalui banyak koneksi. Siapa nama Sam Braco? Jika kamu bersedia mengambil tindakan, tidak akan ada orang yang akan mati." Harvey York sedikit mengangguk, meskipun dia tidak ingat bahwa ada orang nomor 1 di arena, tetapi melihat penampilan pihak lain. Gaya abadi, dia harus memiliki beberapa kemampuan. Bagaimanapun, semua orang tahu apa yang akan terjadi jika mereka datang ke William Heat untuk diculik dan ditipu saat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4409 segera, Sam Braco memindahkan jarinya dari pintu nadi Xiomara Heat, dan dia menyipitkan mata sedikit dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah sekitar beberapa menit, William Heat tidak bisa tidak berkata, "Dokter, apa yang terjadi dengan putri saya? Apakah dia masih diselamatkan?" Meskipun keluarga Heat yang tersembunyi memiliki keluarga yang hebat, itu bukanlah keluarga seni bela diri, jadi mereka tidak tahu banyak tentang sungai dan danau. Pada saat ini, William Heat tidak punya waktu untuk menemukan master di tanah suci seni bela diri, jadi dia hanya bisa menaruh harapan pada Sam Braco yang ditemukan istrinya ini. Beberapa masalah. Sam Braco mengerutkan kening pada saat ini, dengan ekspresi serius di wajahnya. Situasi Lingai awalnya hanya kecelakaan mobil biasa, tetapi dia telah berlatih metode tinju internal sendiri, yang telah menyebabkan aliran napas batinnya yang tak ada habisnya.
Pada hari kerja, napas dalam ini dapat membantunya tetap bugar tubuh. Tapi sekarang, napas internal ini telah menjadi racun yang mengancam jiwa. Ini sangat merepotkan. Mendengar kata-kata Sam Brako, hati William Heath tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bahkan dokter jenius itu tidak berdaya. Itu tidak benar. Sam Brako mengelus jenggotnya dan tersenyum. Maksudku, agak merepotkan untuk selesaikan situasi nona muda itu. Aku harus menghabiskan setidaknya 10 tahun keterampilan untuk menenangkan napas batinnya. Dan aku semakin tua dan mengenakan setelan kultivasi tidak mudah, dan ada banyak musuh di sungai dan danau. Sudah 10 tahun keterampilan yang sia-sia, aku khawatir. Harvey York sedikit terkejut, dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Sam Brako. Apakah merepotkan untuk menenangkan jeda internal? Apakah butuh 10 tahun kerja untuk menipu orang biasa yang tidak mengerti? Namun, melihat bahwa Sam Brako benar, Harvey York tidak ingin melanggarnya. Lagi pula, selama Sam Brako benar-benar dapat menyelamatkan orang, lebih serius lagi, adalah normal untuk mendapatkan bayaran lebih. Ketika Harvey York mengeluh di dalam hatinya, para anggota keluarga kerajaan yang tersembunyi saling memandang, masing-masing dengan ekspresi gembira. William Heath melangkah maju dan berkata, "Dokter tua yang jenius, Xiomara adalah putriku yang berharga, apapun yang terjadi. Selama Anda bersedia mengambil tindakan, kami bersedia mencoba yang terbaik untuk menebus kerugian Anda. 10 tahun keterampilan, saya akan membayar Anda 100 juta yuan setahun sebagai kompensasi. Dan aku berjanji mulai sekarang, bisnismu akan menjadi bisnis keluarga kerajaan kita. Setelah masalah ini selesai, kamu dapat pensiun dengan tenang, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu." Setelah berbicara, William Heath membagikan cek. Nyonya Heath juga berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saat putriku pulih, kami akan membiarkan dia mengenalimu sebagai ayah baptisnya. Dengan keluarga Heath kami yang tersembunyi, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu." 3 poin, kita masih memiliki sejumlah bobot tertentu dalam kata-kata keluarga tersembunyi Heath. Sam Brako tampak puas ketika mendengar jaminan William Heath dan istrinya, dia menyimpan cek dengan tenang, dan mengeluarkan obatnya. Dia mengeluarkan minuman obat darinya dan mulai menyekat telapak tangannya. "Oke, karena kamu sangat tulus. Aku tidak akan menyembunyikannya. Aku akan mengambil tindakan untuk menenangkan Nona Heath sekarang, tidak. Tidak, aku akan menjaga putriku. Aku berjanji dia akan bangun." Tanda seru petik 2, "Beri aku setengah jam." Saat berbicara, asap putih muncul di antara telapak tangan Sam Brako, dan dia tampak seperti ahli seni bela diri. Adegan ini membuat keluarga Heath menjadi liar dengan gembira. "Terima kasih, dokter, terima kasih." Pada saat ini, Sam Brako mengulurkan tangan kanannya dan menepuk pelan pelipis Xiomara Heath. "Kemudian saya menembak Bai Hui Point, diikuti oleh Tan Zong Point." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4410. Setiap gerakan Sam Brako lambat dan mantap. Tapi seiring dengan gerakannya, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa wajah Xiomara Heath telah kembali ke merah, dan napasnya tampak normal. Dan instrumen di sekitarnya juga melompat, postur yang akan dipulihkan kapan saja. Rosario Huertas melihat pemandangan ini dengan tatapan emosi di wajahnya, ini benar-benar layak mendapatkan gelar Sam Brako. Ini adalah tangan yang meremajakan. Harvey York sedikit mengernyit, hanya menonton tindakan Sam Brako. Tepat ketika telapak tangan terakhir Sam Brako hendak mencapai dantian Xiomara Heath, Harvey York berkata dengan dingin, "Berhenti. Jangan lanjutkan. Apakah Anda menginginkan hidup Xiomara Heath?" Mendengar kata-kata ini, tubuh Sam Brako terkejut, dan telapak tangannya ditampar dengan bengkok. Kemudian dia menatap Harvey York dengan marah. Harvey York berkata dengan dingin, "Di mana kamu belajar Komandan Raja Neraka?" Mendengar ini, kelopak mata Sam Brako melonjak, dan ekspresinya agak jelek. Bagaimana pemuda ini bisa melihat jalannya? Ini adalah teknik yang dia pelajari dari Miao Lawrence. Badai Raja Neraka ini dapat merangsang vitalitas orang-orang yang sering sekarat, dan membuatnya kembali bersinar, seolah-olah telah pulih. Ini adalah salah satu metode yang digunakan Miao Lawrence untuk menginterogasi tahanan di masa lalu, dan telah lama hilang. Bahkan orang-orang di Tanah Suci Seni Bela Diri mungkin tidak mengenali teknik seperti itu. Bagaimana anak ini bisa tahu? William Heath berbalik tanpa sadar pada saat itu, menatap Harvey York dan berkata dengan marah, "Wah, siapa kamu? Mengapa kamu menghentikan Sam Brako untuk menyelamatkan orang?" "Tuan Heath, ini Harvey York." Meskipun Rosario Huertas juga marah karena Harvey York tiba-tiba angkat bicara dan cemburu karena Sam Brako mencuri pujiannya, Rosario Huertas masih membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Harvey York. "Dialah yang menyelamatkan Nona Heath di lokasi kecelakaan mobil, jadi saya secara khusus mengundangnya ke sini." Ekspresi William Heath sedikit melunak saat mendengar bahwa orang inilah yang menyelamatkan putrinya di lokasi kecelakaan mobil. Namun, pada saat ini, mata William Heath juga dipenuhi dengan kesombongan dan ketidaksetujuan. Lagi pula, Harvey York terlalu muda dan terlihat seperti Andrea Zamora yang menipu mereka, membuat mereka merasa tidak dipercaya secara naluriah.
Anggota keluarga Hit lainnya juga menatap Harvey York, tampak seperti pembohong. Tuan Hit, Bu Hit, karena Anda telah mengundang saya ke sini, Anda harus benar-benar percaya pada saya. Undang dokter lain dan halangi saya pada saat kritis tembakan saya. Apa maksudmu? Pada saat ini, Sam Brako melakukan serangan pendahuluan dengan sikap yang sangat marah. Selanjutnya, ini hanya masalah mengundang beberapa tuan. Kamu benar-benar mengundang anak ini tanpa rambut. Kamu menghinaku. Dan kamu tidak percaya padaku. Kalian jika aku tidak mengusirnya, aku tidak akan menyelamatkannya. Saat berbicara, Sam Brako berjalan ke tempat tidur dengan marah, berdiri dengan tangan di belakang, abadi, tinggi di atas dan menyingkir. Dan adegan ini membuat kelopak mata Rosario Huertas melompat, dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Hit, Bu Hit, Harvey York benar-benar bukan pembohong, Tuan Lisandro Parada juga. Cukup, Bu Hit marah. Presiden Huertas, demi orang tua dokter Anda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Namun, Anda belum memberi saya penjelasan tentang Andrea Zamora, dan sekarang Anda telah menemukan beberapa Harvey York. Apakah kamu memandang rendah putriku? Apakah Anda percaya, saya akan menutup rumah sakit Jinling Anda hanya dengan satu panggilan telepon? Rosario Huertas menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, Nyonya, saya tidak bermaksud seperti itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4411 William Hit adalah atasan pada saat ini, dia tetap tenang dan berkata, Presiden Huertas, saya tahu Anda tidak memiliki niat buruk. Saya juga tahu bahwa alasan Anda melakukan ini adalah untuk menebus kesalahan Anda. Jangan main-main dengan akal sehatmu. Wajah William Hit dingin. Apalagi, kami benar-benar kecewa dengan Anda dan rumah sakit sekarang. Bagaimana saya bisa percaya dokter jenius yang Anda undang? Jadi, silakan keluar. Madam Hit juga berkata dengan wajah marah, keluar. Keluar dari sini. Jika Anda tidak membuat masalah sekarang, putriku akan bangun sekarang. Sudah kubilang, jika putri saya tidak dapat diselamatkan karena Anda, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Harvey York memahami kemarahan Wang Madam, jadi dia tidak marah, tetapi memandang Sam Brako dengan wajah serius dan berkata, Tuan Hit, Madam Hit, Sam Brako ini benar-benar punya masalah. Kamu sebaiknya percaya padaku. Benarkah? Kami masih harus membiarkanmu menunjukkannya, kan? Wajah cantik Nyonya Hit dingin. Anak muda. Jika kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, kamu belajar untuk menjadi sombong. Menurutmu di mana ini? Apakah kamu ingin tampil di panggung badut? Juga, kamu bisa menipu orang lain, bisakah Anda menipu kami? Untungnya, kami membantu dan menyiapkan peralatan pemantauan. Kalau tidak, kami akan benar-benar mempercayai kejahatanmu. Semua orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini, dan Nyonya Hit benar. Sekarang setelah tanda-tanda kehidupan Xiomara Hit pulih, bagaimana mungkin ada masalah dengan Sam Brako? William Hit tidak panik seperti Nyonya Hit, tetapi pada saat ini dia melambaikan tangannya sedikit dengan mata dingin, memberi isyarat kepada Huarong untuk membawa orang pergi dengan cepat, dan jangan malu. Hit, Madam Hit, karena Anda tidak begitu mempercayai saya, maka saya tidak peduli. Sam Brako tampak bangga saat ini. Saya ingin melihat, dengan gejala yang begitu merepotkan, tidak ada seorang pun di dunia ini. Siapa yang bisa membantu saya kecuali Sam Brako? Kami tidak menyambut Anda di sini. Silakan keluar. Kelopak mata Madam Hit melompat. Segera, Sam Brako mencibir ketika melihat adegan ini. Rosario Huertas sedikit mengernyit dan berkata, Mrs. Hit, kami. Presiden Huertas, apakah Anda benar-benar akan meminta saya untuk meminta pertanggungjawaban Anda dan mengupas kulit dekan Anda? Madam Hit berteriak keras, sangat marah pada ketidakpedulian Harvey York. Dan kamu, bocah kecil, apakah kamu tuli? Keluar, segera pergi dari sini. Bisakah kamu tinggal di sini tanpa malu? Mendengar kata-kata Madam Hit, Rosario Huertas juga menghela nafas. Meskipun dia benar-benar ingin berdebat beberapa kata untuk Harvey York, masalahnya adalah apa yang terjadi pada Andrea Zamora sebelumnya benar-benar mengecewakan. Dia tidak memiliki wajah untuk melanjutkan pembicaraan. Aku akan segera pergi. Tapi aku masih harus mengatakan beberapa patah kata. William Hit dan aura superior istrinya tidak berpengaruh pada Harvey York. Teknik yang digunakan oleh Sam Brako disebut tangan mendesak Raja Neraka. Teknik ini benar-benar bisa digunakan pada orang, tetapi itu adalah cahaya kembali. Setelah pasien bangun, dia akan normal selama setengah jam, dan kemudian vitalitasnya secara bertahap akan hilang. Hingga 24 jam, dia akan mati. Pada saat itu, makhluk abadi akan sulit diselamatkan. Jika kamu tidak percaya saya, tunggu sampai Sam Brako menyelamatkan orang, Anda dapat menyimpannya selama 2 hari dan melihat gejala putri Anda, ya tidak seperti yang saya katakan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4412, Sam Brako ini, yang sangat Anda hargai, sebenarnya tahu betul bahwa Nona Hit tidak akan pernah diselamatkan dengan caranya. Itulah sebabnya dia ingin menggunakan trik ini untuk mendesak Raja Neraka dan menghabiskan vitalitas terakhir Nona Hit. Dan dia sendiri mengambil uang itu dan pergi.
Mulai sekarang, Tian Gao akan membiarkan burung-burung itu terbang. Tidak peduli berapa lama tangan keluarga kerajaan tersembunyimu tumbuh, selama dia pergi ke Wolsing, ke Mordu, atau bahkan ke luar negeri, bisakah kamu tetap menjatuhkannya? Kata-kata Harvey York datar, tetapi setiap kata ada di hati Sam Brako. Sam Brako, saya tahu Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Tapi saya pikir Anda juga harus tahu betapa tak tersentuhnya keenamnya. Keluarga tersembunyi ada di Jinling. Kamu bisa lolos begitu saja di awal. Tapi jika mereka menahanmu selama 24 jam, saat itu, kau sudah mati. Jika saya jadi Anda, saya akan berhenti saat ini, daripada mengambil risiko, Anda tahu apa yang saya maksud. Setelah mengatakan ini, Harvey York berbalik dan pergi dengan tangan di punggungnya. Bajingan, kamu memfitnah. Percaya atau tidak, saya akan pergi ke pemerintah untuk menuntut Anda karena fitnah. Wajah Sam Brako marah pada saat ini. Ini penghinaan besar bagiku. Bagaimana mungkin lelaki tua ini menjadi orang seperti itu? Madam Hit mengangguk dan berkata, kami semua pernah mendengar nama Sam Brako. Tentu saja kami percaya padamu. William Hit sedikit mengernyit, lalu memandang Sam Brako sambil berpikir dan berkata, Dokter Jenius, setelah menyelamatkan orang, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk tidak pergi untuk sementara waktu? Tunggu sampai putriku pulih dan mengakuimu sebagai ayah baptisnya, bagaimana kalau kau pergi? Tentu saja aku harus menunggu sampai putri baptisku pulih sepenuhnya. Sam Brako jelas mengetahui implikasi William Hit, dan sedikit bertekad pada saat ini. Anak itu hanya berbicara omong kosong. Orang tua ini adalah seorang dokter dan seniman bela diri. Karena dia ingin menyelamatkan orang, dia harus yakin. Bagaimana saya bisa menghancurkan merek saya sendiri? Orang itu hanya mengkhawatirkan dan saya harus tinggal selama sebulan, atau bahkan 1 tahun, untuk membuktikan metode saya. Mendengar Sam Brako menepuk dadanya untuk meyakinkan, William Hit dan istrinya saling berpandangan, dan merasa sedikit lega. Madam Hit bahkan mencibir dan berkata, terlalu murah untuk membiarkan anak itu pergi seperti ini. Beberapa pengawal akan membawanya masuk sebentar, dan saya pribadi akan melihat kaki anjingnya patah. Untuk memfitnah Dr. Jenius Sam Brako, Anda hanya bunuh diri. Oke, jika pemuda itu ingin mengungkapkan sendiri, dia hanya berbicara omong kosong, jadi jangan terlalu cerewet. Beri dia kesempatan. Sam Brako melambaikan tangannya dengan murah hati. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelamatkan putri baptisku sesegera mungkin. Kamu keluar dulu, beri aku setengah jam, dan aku akan memberimu putri yang berperilaku baik dan lincah. William Hit dan yang lainnya membeku sesaat, tanpa sadar merasa, seharusnya Sam Brako tidak ingin ada orang yang mengganggunya untuk menyelamatkan orang. Jadi saya tidak mengatakan apa-apa dan pergi keluar. Semua anggota keluarga Hit membenci Harvey York secara diam-diam. Itu karena Harvey York, bajingan itu, menyela perawatan dengan omong kosongnya, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Setelah William Hit menutup pintu, dia masih merasa menyesal setelah memikirkannya, dan membuka pintu lagi, Tuan Dokter, saya berjanji kali ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bahwa Sam Brako sudah menaiki pedagang itu. Pada saat ini, dan kemudian berbelok langsung ke pipa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4413 hanya dapat dikatakan bahwa Sam Brako sangat cepat, baik dalam kecepatan dan gerakan, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Dan William Hit juga terpana dengan pemandangan ini. Saat berikutnya, dia bereaksi dan bergegas ke jendela. Saya melihat bahwa Sam Brako sudah masuk ke dalam van tanpa papan nama, dan kemudian berjalan pergi. Bajingan, kejar aku. Kejar bajingan tua ini kembali padaku. William Hit menggertakkan giginya dan berkata dengan keras. Ada keheningan seperti kematian seketika di arena, dan semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Tepat ketika Sam Brako takut ketahuan dan kabur membawa uang. Harvey York dan Rosario Huertas telah datang ke bangsal Lisandro Parada tidak jauh. Pada saat ini, Lisandro Parada sedang tertidur lelap, dan ada beberapa detektif yang menjaganya. Melihat penampilan Harvey York, semua inspektur ini memberi hormat dengan hormat, halo, Tuan York. Jelas, mereka semua tahu bahwa Harvey York menyelamatkan Lisandro Parada, dan juga tahu persahabatan antara Harvey York dan Felipe Parada. Setelah Harvey York dengan hati-hati memeriksa kulit Lisandro Parada, dia melirik instrumen itu lagi dan pergi. Dan Rosario Huertas membawa Harvey York ke ruang VIP. Setelah menuangkan teh, dia berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda York, maafkan aku. Kamu baru saja dianiaya di bangsal. Hanya saja Pahit dan istrinya sama-sama dalam kemarahan saya harap Anda bisa mengerti. Setelah mengatakan ini, Rosario Huertas juga terdiam. Dia awalnya ingin berkontribusi sedikit, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Tidak hanya dia dimarahi, tetapi Harvey York juga terlibat. Jadi dia juga merasa sangat dirugikan. Melihat wajah lembut wanita itu dan mencium aroma nafas biru, Harvey York tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, itu hanya masalah kecil. Saya yakin keluarga Hit akan segera datang kepada kami untuk meminta maaf.
Rosario Huertas tertegun sejenak dan berkata, Tuan Muda York, apakah ada yang salah dengan Sam Braco? Aku pernah mendengar tentang dia, dan aku tahu dia adalah seorang dokter terkenal di dunia. Uang curang, kan? Harvey York berkata ringan, itu tidak masalah. Dan keluarga Heath terlalu kaya. Ayo, di sini untuk menipu sekali dalam keluarga Heath, dan dia akan makan cukup untuk seumur hidup, jadi dia akan dibutakan oleh keserakahan. Mata, mungkinkah Nona Heath benar-benar dibunuh olehnya? Rosario Huertas sedikit terkejut. Harvey York mengangguk dan berkata, saya tidak mengatakan omong kosong. Ketika Raja Neraka keluar, Yang Abadi akan berada dalam masalah, dan bahkan aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, meskipun aku tahu pembunuhan, aku bukan dokter sungguhan. Rosario Huertas tiba-tiba menjadi pucat. Mengapa Anda tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikan Sam Braco? Nona Heath masih sangat muda, bisakah dia dibunuh seperti ini? Harvey York berkata dengan senyum tipis, Mrs. Sikap Heath sangat keras sehingga dia memperlakukan saya sebagai pembohong. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba untuk menghentikannya, itu tidak akan melakukan apa-apa. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengatakan itu. Kecuali Sam Braco bodoh, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dalam keadaan ini, dia dengan sengaja membunuh Xiomara Heath. Mungkinkah dia benar-benar berpikir dia memiliki umur panjang? Rosario Huertas berkata dengan tatapan khawatir, bagaimana jika dia benar-benar berani? Harvey York berkata dengan ringan, dia tidak berani. Orang-orang seperti William Heath selalu lebih suka mempercayai apa yang mereka miliki. Dia sangat berhati-hati, bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan, dia akan ingin memverifikasinya. William Heath, kecuali Sam Braco benar-benar ingin mati, dia mungkin sudah melarikan diri sekarang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4414, Dududu. Pada saat ini, ada ketukan di pintu ruang VIP, dan kemudian pintu didorong terbuka dengan derit. Nyonya Heath, yang hampir tidak memiliki bekas tahun di wajahnya, muncul saat ini dengan beberapa pengawal berjas, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Setelah mengangguk pada Rosario Huertas, dia berjalan langsung ke Harvey York dan berkata, saya percaya apa yang Anda katakan. Pergi dan tunjukkan putriku. Sam Braco melarikan diri, yang telah menjelaskan Harvey York. Luar biasa. Pergi ke kantor polisi untuk mentransfer pengawasan untuk membuktikan bahwa Harvey York lah yang menyelamatkan orang-orang di tempat kejadian kecelakaan mobil sebelumnya, yang selanjutnya menjelaskan metode Harvey York. Jadi Bu Heath segera muncul untuk mengundang seseorang. Bahkan Rosario Huertas sempat tercengang sesaat, rupanya tak menyangka wajah Madam Heath berubah begitu cepat. Hanya saja itu mungkin hubungan jangka panjang yang tinggi dan suka memerintah. Meskipun Bu Heath datang untuk mengundang orang pada saat ini, ada rasa yang tidak perlu dipertanyakan dalam kata-katanya. Tampaknya selama dia berbicara, Harvey York harus pergi untuk menyelamatkan orang, dan dia tidak boleh menolak. Harvey York bahkan tidak memandang Nyonya Heath di depannya, tetapi menyesap dari cangkir teh dan berkata dengan ringan, maaf, saya bukan dokter jenius, tolong minta kebijaksanaan orang lain. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi wajah Nyonya Heath membeku, dan kemudian dia berkata dengan wajah dingin, wah, tidak bisakah kamu mengerti aku? Sekarang putriku sakit parah, kamu harus naik dan melihat. Kuberitahu, jika karena engkau menunda-nunda, apa yang terjadi pada putriku? Apakah Anda pikir hidup Anda cukup untuk membayar? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, aku sudah bilang, aku bukan dokter. Anda harus menemukan beberapa dokter jenius, bukan pembohong seperti saya. Harvey York tidak memiliki kesan yang baik pada sikap Madam Heath. Rosario Huertas ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar Harvey York berbicara seperti ini, dia hanya bisa menghela nafas dan tutup mulut. Lagi pula, Harvey York bukan dokter di rumah sakit, jadi dia tidak bisa memberi perintah. Yang paling penting adalah barusan, Harvey York diusir oleh Madam Heath seperti anjing. Sekarang dia ingin mengundang Harvey York kembali dengan sepatah kata. Apakah semudah itu? Melihat sikap lembut Harvey York, Bu Heath yang khawatir dengan kondisi putrinya tiba-tiba tenggelam. Nak, bisakah kamu berbicara? Aku akan memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu cara mengambilnya, tidakkah kamu tahu cara mengambilnya? Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda dapat menyelamatkan putri saya, Anda akan dapat naik ke puncak langit mulai sekarang. Ini adalah kesempatan yang aku berikan padamu, tidakkah kamu mengerti? Jika kamu menolak untuk menyelamatkan orang, kamu harus tahu apa yang akan terjadi. Konsekuensi. Meskipun keluarga Heath kami suka melakukan amal, itu bukan hanya amal. Meski Bu Heath tidak mengancam secara langsung, kata-katanya sangat mengancam. Jelas, di matanya, orang kecil seperti Harvey York harus mematuhi perintah, tidak memiliki karakter sendiri. Harvey York bahkan tidak memandang Madam Heath, dan berkata dengan dingin, persetan. Wah, bagaimana sikapmu? Bukankah kamu hanya ingin uang? Madam Heath marah, jelas ini pertama kalinya dia ditolak seperti ini. Pada saat ini, dia mengeluarkan setumpuk cek dan menghancurkannya tepat di depan Harvey York dengan ekspresi dingin. Ayo, katakan padaku berapa banyak yang kamu inginkan. Sebanyak yang kamu mau,
Aku akan memberi sebanyak itu. Tulis apapun yang Anda inginkan di atasnya. Selama kamu bisa menyelamatkan orang, kamu bisa membawa buku cek bersamamu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4415 jelas, bagi Nyonya Hit, dia telah melihat terlalu banyak orang yang berpura-pura sombong dalam hidupnya. Untuk beberapa uang busuk, mereka semua berpura-pura di sana. Hasil dari itu, selama uangnya ada, semua orang mengangguk dan membungkuk seperti anjing. Harvey York bahkan tidak melihat cek ini, hanya minum teh dan berkata ringan, "Pergi, kami tidak menyambutmu di sini." "Kamu," Madam Hit terangsang oleh kata-kata Harvey York, dan pada saat ini dia tampak arogan dan dingin. "York, apa kau tahu konsekuensi menolakku seperti ini? Apakah kamu percaya atau tidak? Hanya satu kata dariku bisa membuatmu sulit bergaul di Jinling. Bahkan, panggilan telepon dariku bisa membuat semua orang yang memiliki hubungan kecil denganmu tidak beruntung." Pada saat ini, Madam Hit mendominasi dan agresif. Harvey York mengangkat kepalanya dan melirik Madam Hit, dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya oleh keluarga kerajaan yang tersembunyi. "Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi." Anda, mendengar kata-kata arogan Harvey York, Madam Hit gemetar karena marah. Dia merasa bahwa dia cukup memalukan, dia tidak menyangka bahwa bajingan ini tidak akan memberikan wajahnya begitu banyak, ini hanya mencari kematian. Memikirkan hal ini, Mrs. Hit terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Harvey York. Dia menunjuk Harvey York dan berkata dengan dingin, "Seseorang, patahkan kakinya dan angkat. Jika kamu tidak ingin menyelamatkan seseorang, patahkan saja tanganmu. Ketika putriku mati, taruh dia di bawah peti mati." Mendengar kata-kata Bu Hit, kedua pengawal berjas itu menjadi dingin saat ini, memutar leher mereka. Dan berjalan ke depan, pelipis mereka menonjol tinggi, dan mata mereka cerah. Semua tunas, jelas adalah master yang hebat. Tamparan, hanya saja saat mereka baru saja menembak, sebelum mereka bisa menyentuh Harvey York sudah menamparnya dengan pukulan backhand. Kedua pengawal berjas tiba-tiba merasakan sakit di wajah mereka, dan mereka terbang keluar dan menabrak dinding. Wajah mereka penuh kesakitan, dan marmer di dinding sekarang retak dengan retakan seperti sarang laba-laba. Di sana adalah keheningan seperti kematian seketika di arena. Semua orang yang hadir tampak kaku. Pengawal lainnya semua memiliki kelopak mata berkedut dan tidak bisa berbicara sama sekali saat ini. Dan Nyonya Hit juga kaku, dan otot-otot di tubuhnya wajah berkedut pada saat ini. Hanya bisa dikatakan bahwa itu terlalu kejam dan terlalu kejam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York benar-benar memiliki keterampilan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengirim dua master hebat terbang dengan satu tamparan. Tapi segera, Nyonya Hit kembali tenang. Dia memandang Harvey York dengan mencibir, dan berkata, "Wah, kamu memang memiliki beberapa kuas, tetapi di zaman ini, mampu bertarung saja tidak cukup. Tidak peduli seberapa cepat kamu dan seberapa kuat kamu. Bisakah kamu tetap lebih kuat dari senjata api? Kemari, gunakan senjata api, dan kalahkan orang." Jelas, Madam Hit tidak percaya. Bahkan jika Anda memiliki senjata api, Anda tidak dapat mengalahkan seorang praktisi seni bela diri. Ekspresi para pengawal keluarga Hit yang tersisa menjadi dingin. Pada saat ini, mereka semua mengeluarkan senjata api di pinggang mereka, bersiap untuk membuka asuransi dan membidik dahi Harvey York. Tetapi sebelum saya bertemu Harvey York, saya melihat bahwa pintu ruang VIP ditendang terbuka, dan senjata api di tangan para detektif langsung diletakkan di dahi para pengawal ini. Melihat penampilan beberapa detektif polisi, ekspresi Nyonya Hit sedikit berubah. "Bajingan, Anda telah memakan nyali beruang dan macan tutul. Berani mengambil tindakan terhadap keluarga Hit kami. Kamu mencari kematian." Detektif utama bersikap dingin berkata, "Saya pikir Andalah yang mencari kematian. Direktur Parada kami mendapat perintah, siapapun yang berani menyentuh Tuan York akan membunuhnya." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4416 Sutradara Parada. Felipe Parada. Pada saat ini, bahkan jika dia sama sombongnya dengan Madam Hit, wajahnya yang cantik sedikit berubah. Apakah Harvey York adalah anggota dari keluarga Parada yang tersembunyi? Detektif itu berkata dengan dingin, "Tuan Muda York adalah tamu paling terhormat dari keluarga Parada kita. Nyonya Hit, saya mengenal Anda, dan saya tahu keluarga Hit Anda yang tersembunyi memiliki kemampuan. Tapi saya peringatkan Anda, lebih baik tunjukkan rasa hormat kepada Tuan York kami." Tanda seru petik 2. Kalau tidak, siapapun yang datang akan kehilangan muka, William Hit juga. Detektif sangat tegas, dan kata-katanya sangat tajam. Harvey York sedikit mengangguk padanya, lalu menuangkan secangkir teh sendiri. Tapi Rosario Huertas menjelaskan dengan suara rendah, "Kemarin Tuan Muda York yang menyelamatkan hidup Direktur Lisandro Parada. Bukankah dia seorang dokter dengan beberapa trik? Bukankah itu pria yang tahu sedikit seni bela diri? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang menyelamatkan nyawa Lisandro Parada? Menjadi tamu terhormat dari keluarga Parada yang tersembunyi?" Nyonya Hit yang agresif dan serius sedikit tidak dapat diterima.
Tapi dia juga tahu bahwa karena para detektif ini berani berbicara seperti ini, itu berarti mereka mewakili kehendak mutlak Felipe Parada. Tidak peduli seberapa bagus keluarga kerajaan yang tersembunyi, mereka bukan match untuk keluarga Parada yang tersembunyi. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat uang, seringkali tidak sekuat kekuatan. Pada saat ini, Nyonya Hit sangat sedih sehingga dia tidak sabar untuk menggigit Harvey York sampai mati, tetapi mengingat bahwa nyawa putrinya mungkin ada di tangan bajingan kecil ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus kamu Harvey York. Oke, Anda memiliki benihnya. Tapi saya tidak percaya bahwa jika Anda tidak kekurangan uang, Anda tidak kekurangan apa-apa lagi. Ajukan saja penawaran. Bagaimana saya bisa selamatkan putriku?" Harvey York meletakkan cangkir tehnya, menatap Madam Hit dengan menyilangkan kaki, dan berkata dengan ringan, "Nyonya Hit, saya tahu Anda kaya dan Anda sangat memiliki status. Tapi Anda tidak berpikir begitu. Karena dengan begitu Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak berpikir bahwa kedua uang busuk Anda itu datang kepada saya. Katakanlah, ketertarikan itu tidak ada habisnya, kan? Jika Anda memaksa saya untuk membuat suatu kondisi, itu sangat sederhana. Tampar diri Anda 3 kali, akui kesalahan Anda, maka saya akan pergi menyelamatkan orang." Setelah mendengar kata-kata Harvey York, Nyonya Hit sedikit tercengang, ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya yang cantik di detik berikutnya. "Bajingan, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu padaku." Bagi Nyonya Hit, dia selalu menjadi petinggi. Orang yang telah disanjung oleh banyak orang. Tapi sekarang, bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Apakah ini mencoba mencari kematian? Oke, berhenti bicara omong kosong. Harvey York tampak acuh tak acuh. "Apakah kamu akan menamparkan? Jika kamu tidak menamparku, aku akan pulang." Nyonya Hit meremas dadanya dan berkata dengan keras, "Bajingan, beraninya kamu, Saudara York, 3 tamparan ini, biarkan aku menamparkan mereka." Titik petik 2. Pada saat ini, pintu ruang VIP terbuka lagi, dan William Hit masuk. Jelas, dia telah berada di luar pintu sepanjang waktu, tetapi dia hanya, kebetulan, muncul saat ini. Hanya bisa dikatakan bahwa dia memang seorang pengusaha, sangat lihai. Klep-klep, William Hit tidak menunggu Harvey York berbicara, tetapi berjalan tepat di depan Mrs. Hit, mulai bekerja dalam sekejap, dan melemparkan 3 tamparan keras. Mrs. Sosok Hit terbang keluar, pipinya merah dan bengkak, dan sudut mulutnya berdarah. Jelas, William Hit tidak punya belas kasihan. "Kelas atas, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu lebih unggul? Maaf, langsung, segera. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4417 melihat suaminya begitu kuat, meskipun Hit sangat sedih, dia juga tahu bahwa sejak suaminya maju, dia hanya bisa melakukannya. Pada saat ini, sesombong Nyonya Hit, dia harus gigit peluru dan berkata, "Tuan Muda York, aku minta maaf, itu salahku." Jelas, dia tahu betul bahwa meskipun suaminya akan membiarkannya dan memanjakannya pada hari kerja, tapi begitu dia menghadapi masalah serius, jika dia masih bertindak sembrono, suaminya tidak akan hanya melihatnya seperti ini. Namun, sikap Bu Hit yang mengakui kesalahan membuat William Hit sedikit mengernyit, dan dia berkata dengan dingin, tidak ada ketulusan sama sekali. Bahwa mengakui kesalahan harus memiliki sikap mengakui kesalahan. Nyonya Hit bergidik. Suatu saat, dia berlutut di depan William Hit dengan "let", dan kemudian menamparkan dirinya sendiri 2 kali, "Tuan Muda York, itu salahku. Maafkan aku." Sebelum Harvey York sempat berbicara, William Hit juga sudah menghampiri Harvey York. Dia membungkuk 90 derajat dengan hormat. "Tuan Muda York, maafkan aku. Kami hanya tidak tahu Taisan. Kamu jelas memiliki niat baik, tetapi kami menggigit dewa dan tidak tahu seberapa baik orang itu. Singkatnya, terlepas dari Tuan Muda York, kamu menderita. Setiap keluhan, kamu bisa datang kepadaku. Saya bersumpah demi leluhur keluarga kerajaan tersembunyi kami bahwa saya tidak akan pernah membalas, dan saya tidak akan pernah mengeluh. Tapi aku hanya memintamu untuk mengangkat tanganmu, Tuan Muda York, dan selamatkan aku. Putriku. Karena, dia tidak bersalah." Melihat sikap William Hit, Harvey York sedikit mengangguk, meski tahu ini wajah perhitungan cermat pengusaha itu. Bagaimanapun, sikap ini masih baik-baik saja. Selain itu, dia tidak ingin benar-benar berselisih dengan keluarga Hit yang disembunyikan karena masalah sepele ini. Harvey York melangkah maju untuk menopang bahu William Hit dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan melihat Xiomara Hit." Tak lama kemudian, Harvey York pergi ke unit perawatan intensif dikelilingi oleh William Hit dan rombongannya. Dan hampir saat Harvey York masuk ke ruangan, semua instrumen canggih itu membunyikan alarm. Detak jantungnya akan berhenti, tekanan darah akan hilang, suhu tubuh juga akan turun dari kisaran aman. Dapat dikatakan bahwa Xiomara Hit saat ini hanya selangkah dari kematian. Harvey York bahkan melihat hantu muncul di tubuh Xiomara Hit. Menurut tradisi, ini adalah jiwa surgawi dari 3 jiwa dan 6 jiwa.
Setelah keluar dari tubuh, bahkan jika orang dapat bertahan hidup, mereka akan menjadi vegetatif. Staf medis di samping berantakan, dan semuanya pucat, karena begitu Xiomara Heat mengalami kecelakaan, mereka juga akan mengalami kecelakaan. Tuan Muda York, Tuan York. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada bantuan untuk Xiomara? Pada saat ini, William Heat tidak lagi lihai seperti sekarang, tetapi tampak cemas. Dan Bu Heat tidak lagi memiliki kesombongan sekarang, tetapi malah menangis, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan dengan putri saya? Rosario Huertas juga memiliki wajah gugup dan berbisik, Tuan Muda York, Anda benar-benar yakin untuk menyelamatkan orang. Sederhana. Harvey York sedikit mengangguk, tetapi dengan cepat melangkah maju, menggigit jarinya secara langsung, setetes darah menetes ke Xiomara alis Heat, dengan paksa menekan jiwa surgawinya kembali ke tubuhnya. Setelah itu, Harvey York menunjuk ke laut kidantian Xiomara Heat, dan masih menenangkan napas batinnya yang kacau saat ini. Dengan gerakan Harvey York, wajah Rosario Huertas sedikit terkejut, dan dia berkata, membimbing nafas dalam. Apakah benar ada seseorang yang dapat melakukannya dengan mudah? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4418 jelas, meskipun Rosario Huertas mempelajari pengobatan barat, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi dia sangat jelas bahwa dalam situasi seperti Xiomara Heat, yang paling penting adalah memiliki master seni bela diri untuk meluruskan nafas batin yang kacau di tubuhnya terlebih dahulu, hanya jika nafas internal Xiomara Heat stabil dan darah tenang, pembedahan dapat dilakukan. Kalau tidak, jika pisau jatuh, nafas internal yang kacau akan mengamuk, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan para dewa. Dan melihat tangan kosong dan tinju kosong Harvey York bisa menenangkan nafas batinnya dengan ringan, hati Rosario Huertas hanya terguncang. Pada saat yang sama, dia lebih mengagumi Harvey York. Sejak zaman kuno, setiap orang yang dapat mengolah obat dan seni bela diri dapat menjadi terkenal di usia muda. Tapi Harvey York sama sekali tidak terkenal di Jinling, namun bisakah dia melakukan ini dengan meremehkan? Yang bisa saya katakan adalah, seberapa rendah orang ini. Apakah ini benar-benar menantu dari pintu ke pintu biasa? Harvey York tidak repot-repot memperhatikan keterkejutan Rosario Huertas, tetapi setelah meluruskan napas dalam Xiomara Heat, dia mengetuk beberapa titik akupuntur besar untuk sementara menyegel napas batinnya. Iya, saat jari terakhir jatuh, tubuh Xiomara Heat gemetar, dan kemudian dia gemetar, dan seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulutnya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Madam Heat terlihat semakin ketakutan dan berkata, apa yang terjadi dengan putriku? Sebelum Harvey York bisa berbicara, Xiomara Heat terbangun dengan samar, wajahnya memerah. Melihatnya bangun, semua anggota keluarga Heat di sekitarnya sangat gembira dan mengerumuninya satu persatu. Dan Rosario Huertas melirik instrumen secara tidak sadar, dan menemukan bahwa nilai tersebut telah memasuki kisaran normal. Dia memandang Harvey York dengan ekspresi aneh, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York bisa menyelesaikan masalah dengan melakukan hal-hal seperti ini. Harvey York menyeka tangannya dengan tisu pada saat itu, dan berkata dengan ringan, Tuan Heat, seseorang telah menyelamatkan Anda. Ingat dua hal. Pertama, darah di alisnya tidak boleh dihapus dalam waktu 3 hari. Kedua, jangan memberinya transfusi darah. Selebihnya harus ditangani sesuai prosedur rumah sakit. Perlakukan sebagaimana mestinya. Tapi setelah sembuh, dalam waktu 3 bulan, Mes. Wang tidak bisa lagi berlatih rumah tinju bagian dalam. Setelah Harvey York menginstruksikan, dia hendak berbalik dan pergi. William Heat terus mengangguk dan berlari dengan cepat untuk mengatur sesuatu. Madam Heat tertegun sejenak, lalu tanpa sadar dia berjalan di depan Harvey York dan menghalangi jalannya. Apakah Anda akan menyusahkan saya? Harvey York tersenyum. Nyonya Heat tersipu, dan kemudian berbisik, Tuan York, saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja menyinggung Anda. Maafkan saya. Jelas, itu berbeda dari berlutut dan mengakui kesalahan tadi. Pada saat ini, cara dan karakter Harvey York menunjukkan dia meyakinkan. Lagi pula, Nyonya Heat merasa bahwa jika dia disalahpahami dan ditampar wajahnya, dia tidak akan menyelamatkan orang apapun yang terjadi. Itu namanya berebut nafas. Harvey York tersenyum dan berkata enteng, Nyonya Heat, masalah sudah berlalu. Sejak saya mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang, berarti saya tidak marah lagi. Jangan ambil masalah ini ke hati. Nyonya Heat sangat berterima kasih, terima kasih sekali lagi. Saudara York, saya benar-benar berterima kasih kali ini. Melihat Harvey York berjalan begitu cepat, wajah William Heat dipenuhi dengan emosi. Presiden Huertas, saya ingin meminta Anda untuk bantu aku. Bantu aku mengantarkan Hui Longno. Satu Ketuan Muda York. Tolong terima kebaikanku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4419 10 menit tes kemudian, di ruang VIP, Harvey York, yang baru saja mencuci tangannya, minum secangkir teh puer dengan suhu yang tepat. Pintu masuknya harum,
astringen tetapi tidak berminyak, dan China mengalir ke hidung. Yang bisa saya katakan adalah bahwa ini adalah teh yang sangat enak. Ini juga merupakan koleksi pribadi Huarong. Barang bagus. Kalau masih ada yang lain, kirimi saya 10 bungkus atau 8 bungkus besok, dan saya tidak akan meminta apa-apa. Berapa bungkusnya? Saya akan memberi Anda 2 kali lipat harganya. Harvey York berkata sambil meniup asap putih. Rosario Huertas memutar matanya dan berkata, ini adalah teh dari pohon puer tua. Hasil tahunan tidak lebih dari 3 kilogram. Saya meminta banyak koneksi untuk mendapatkan 3 atau 2 ini, dan saya akan memberi Anda semua hari ini. Kamu masih membutuhkan 10 pound atau 8 pound. Mimpi. Setelah itu, Rosario Huertas mengeluarkan lisensi real estate dan kartu pintu dan meletakkannya di depan Harvey York, berbisik, inilah yang dilakukan Tuan Hit meminta saya untuk melakukannya. Saya akan memberikannya ke villa Anda. Huilong No. 1 di Teluk Huilong. Di seluruh Jinling, kecuali Kompleks No. 1 yang dipegang oleh pemerintah, tidak ada tempat yang lebih mewah dari ini. Dan ini Feng Shui tempat ini sangat bagus, dan dikelilingi oleh pegunungan dan air. Jika Anda tinggal Anda akan berada dalam suasana hati yang bahagia, sehat dan lancar. Harvey York sedikit terkejut. Dia sekarang adalah pemilik besar Jinling Real Estate, jadi dia secara alami tahu ini. Nilai naga 1. Pada saat ini, dia memegang kartu pintu dengan penuh minat dan meliriknya, dan berkata, dikatakan bahwa ini adalah rumah besar yang bernilai 1 miliar yuan. Keluarga kaya yang tak terhitung jumlahnya telah meminta William Heath untuk melepaskan villa ini, tetapi William Heath tidak akan menjualnya. Mengapa Anda baru memberikannya kepada saya sekarang? Sebagai salah satu keluarga kaya di Jinling, Teluk Huilong dikembangkan oleh keluarga kerajaan yang tersembunyi. Belum lagi segelintir 9 villa di dalamnya. Bahkan jika itu level yang sedikit lebih rendah, itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Hanya dapat dikatakan bahwa mengirim barang ini cukup untuk menunjukkan bahwa William Heath menghargai Harvey York. Tuan muda York, terimalah. Rosario Huertas tersenyum kecil saat ini, meskipun dia terkejut dengan kemurahan hati William Heath, tetapi dia dengan cepat mengerti bahwa cara Harvey York untuk hidup dari daging dan tulang mati layak untuk berteman dengan orang-orang seperti William Heath. Belum lagi ada juga permintaan maaf 3 poin William Heath. Harvey York tersenyum ringan, memegang kartu pintu dan tidak mengatakan apa-apa. Rosario Huertas takut Harvey York tidak menerimanya, dan melanjutkan pada saat ini, Tuan Heath juga mengatakan bahwa dia harus merawat putrinya sekarang, dan dia tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya secara langsung. Rumah ini hanya sedikit memikirkannya. Tunggu sampai dia selesai dengan urusan putrinya, pasti saya akan datang untuk berterima kasih. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa mulai sekarang, bisnis Anda adalah bisnis keluarga kerajaan yang tersembunyi. Harvey York melemparkan kartu pintu di tangannya, dia benar-benar tidak kekurangan uang ini. Tampaknya melihat ketidakpedulian Harvey York, Rosario Huertas hanya bisa berpura-pura menyedihkan, Mrs. Heath juga secara khusus menginstruksikan saya bahwa jika saya dapat memberi Anda villa ini, Tuan muda York, dia tidak akan meminta pertanggungjawaban kami kali ini. Tuan muda York, Anda adalah orang yang baik, Anda tidak akan hanya melihat saya dituntut dan kehilangan pekerjaan saya, bukan? Bagaimanapun, aku milikmu. Harvey York menggerakkan sudut matanya dan berkata, orangku. Aku memperingatkanmu, kita tidak saling mengenal dengan baik, jadi jangan bicara omong kosong. Rosario Huertas cemberut, kamu pencuri, kan? Lupa, apa aku yang menyeka lantai untukmu? Kamu harus memikirkanku, kan? Jika kamu tidak menerima rumah ini, aku akan mempublikasikannya, dan kamu menggertakku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4420 melihat penampilan Rosario Huertas bahwa dia akan bergantung pada dirinya sendiri, Harvey York buru-buru berkata, tidak apa-apa, saya akan menuruti Anda. Terima kasih, Tuan Heath untuk saya. Oke, begitu. Rosario Huertas tersenyum cerah. Ngomong-ngomong, Harvey York, metodemu sangat bagus, atau aku akan mempekerjakanmu untuk menjadi konsultan di rumah sakit kami. Mengambil tindakan pada hari kerja. Hanya ketika Anda menghadapi keadaan khusus. Situasinya memungkinkan Anda mengambil tindakan. Dan 5 juta itu hanya gaji pokok, dan Anda akan mendapatkan semua manfaat menyembuhkan pasien, bagaimana dengan itu? Jelas, Rosario Huertas tahu betul bahwa metode yang terampil seperti itu akan tidak cukup untukmu. Betapa pentingnya itu untuk sebuah rumah sakit. Jadi dia berharap untuk mempertahankan Harvey York dengan gaji yang tinggi. Harvey York melirik Rosario Huertas, dengan jelas mengetahui pikirannya. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bukan dokter. Yang saya tahu hanyalah pembunuhan. 2 kali saya bisa menyelamatkan orang semuanya kecelakaan. Saya hanya tahu cara menyelamatkan orang. Untuk beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menanganinya. Pekerjaan saya adalah membantu orang memeriksa Feng Shui dan melihat wajah mereka. Omong-omong,
Anda ingat, mulai besok dan seterusnya, saya akan pergi ke Jifutang setiap hari untuk membantu saya membersihkan lantai. Jika Anda tidak berani pergi, apa yang akan terjadi di masa depan, jangan berpikir bahwa saya akan mengambil tindakan. Selesai setelah itu, Harvey York pergi dengan lisensi real estate. Rosario Huertas melihat penampilan Harvey York, dan tidak bisa menahan nafas, menggosok alisnya, mengapa kamu tidak tahu apa yang salah dengan bajingan ini? Meninggalkan ruang VIP, Harvey York melihat waktu dan berjalan ke departemen rawat inap di seberangnya. Mandy Zimmer masih dirawat di rumah sakit di sini, dia harus datang untuk melihatnya. Dan setelah seharian, Lina Pena pasti telah menjelaskan apa yang terjadi dengan jelas, jadi Harvey York tidak takut Lilian Yates akan meneriakinya. Tak lama kemudian, Harvey York berjalan ke pintu bangsal Mandy Zimmer. Saat dia keluar untuk masuk, dia melihat seorang pria dalam setelan Armani putih, sepatu runcing, dan rambut tersisir sempurna duduk melalui celah pintu. Di kursi, Harvey York tidak perlu melihat ke depan untuk mengetahui bahwa bajingan Danilo Hoffman lah yang mencari masalah lagi. Pada saat ini, Danilo Hoffman memegang cangkir teh di tangannya, dan setelah beberapa teguk, dia berbicara dengan anggun, tetapi dia tidak berbicara tentang urusan romantis, tetapi beberapa masalah kerjasama. Mandy Zimmer tampaknya tidak begitu tahan terhadap Danilo Hoffman. Pada saat ini, dia dengan hati-hati mengajukan beberapa pertanyaan yang dia miliki, dan mereka berdua bertanya dan menjawab satu sama lain dengan sangat baik. Mereka yang tidak tahu, mengira mereka adalah suami istri. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini, dan tidak terburu-buru untuk masuk, tetapi siap untuk melihat apa yang akan dilakukan Danilo Hoffman. Bagaimanapun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan Danilo Hoffman pada akhirnya ditujukan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, adegan yang awalnya harmonis terganggu oleh Danilo Hoffman yang tiba-tiba berdiri. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah dengan pop dengan ekspresi panas di wajahnya. Mandy, aku tahu aku terlalu mendadak. Tapi, melihat wajah cantikmu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku ingin memberitahumu, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Dari apa yang aku lihat, saat aku jatuh cinta padamu, kamu lajang sekarang, dan aku lajang, bisakah kamu menikah denganku? Saya dari keluarga Hoffman di Jinling, percayalah, selama Anda menikah dengan saya, semua sumber daya keluarga Hoffman adalah milik Anda. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4421, aku tidak hanya akan menjagamu dengan baik, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk memberimu seluruh dunia. Mandy, maukah kamu berjanji padaku? Bahkan jika kamu tidak bisa menikah denganku, tolong jadilah aku pacarmu. Oke, saat ini, ekspresi tulus Danilo Hoffman, ditambah dengan wajahnya yang diperbaiki di rumah sakit operasi plastik, membuatnya terlihat penuh kasih sayang, seperti pahlawan film dan drama televisi. Namun, Mandy Zimmer sedikit mengernyit saat ini, tampak terkejut, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan mengapa pasangan yang dia hargai ini tiba-tiba datang ke sini. Setelah suasana hening sejenak, Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata, Danilo Hoffman, maafkan aku menghargai kebaikanmu. Tapi saya hanya memiliki Harvey York di hati saya, dan saya tidak punya perasaan untuk orang lain. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Saya akan menemukan cara untuk memberi Anda lebih banyak manfaat dalam kerjasama, dan saya tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Untuk kau menyelamatkanku dari Yuber Quevedo, aku juga sangat berterima kasih. Tapi rasa syukur dan kasih sayang adalah dua hal yang berbeda. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalasnya. Kamu. Setelah mengatakan ini, Mandy Zimmer mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, untuk masalah emosional, kamu tidak bisa memaksanya. Melon yang keras kepala tidak manis. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, dingin melintas di mata Danilo Hoffman. Dalam mengejar Mandy Zimmer, selain membalas dendam pada Harvey York, dia juga menghargai sumber daya keluarga Jin di Mordu di belakang Mandy Zimmer. Itu sebabnya Danilo Hoffman, yang selalu hanya tahu caranya tuan keras di haluan, akan berpura-pura sopan akhir-akhir ini. Bahkan, di dalam hatinya, dia ingin menempatkan Mandy Zimmer di tempat tidur berkali-kali es. Pada saat ini, Danilo Hoffman, yang secara resmi ditolak, memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia berdiri tiba-tiba dan hendak mendorong Mandy Zimmer ke tempat tidur. Lagi pula, dalam kesadaran Danilo Hoffman, begitu Mandy Zimmer kehilangan kepolosannya, tidak ada cara lain selain menerima nasibnya. Ini bukan hanya kesempatan bagus baginya untuk naik ke posisi itu, tapi juga kesempatan untuk membalas penolakan Harvey York. Maka pada saat ini, ada sentuhan keserakahan di mata Danilo Hoffman yang membuat jantung Mandy Zimmer berdebar kencang. Danilo Hoffman, jangan terlalu bersemangat, aku bisa mengambil sahabatku. Sebelum Mandy Zimmer selesai berbicara, pada saat ini, Danilo Hoffman menukik. Mandy Zimmer merunduk tanpa sadar, terhuyung ke satu sisi, dan berkata dengan lembut, Danilo Hoffman, jangan lakukan ini. Kita adalah teman. Jika kamu melakukan ini, kita mungkin bahkan tidak harus berteman. Jika itu orang lain, Mandy Zimmer akan ditampar oleh Mandy Zimmer saat ini.
Namun mengingat Danilo Hoffman menyelamatkan nyawanya dari Yuber Quevedo, Mandy Zimmer tidak tega melakukannya. Melihat bahwa Mandy Zimmer masih menjaga perasaannya sendiri saat ini, mata Danilo Hoffman berbinar, dan dia menyadari bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk membuat Mandy Zimmer mau memeluknya. Meski keren untuk dipaksakan, tapi membiarkan Mandy Zimmer mengikutinya dengan rela, itulah pembunuh hati yang sebenarnya, dan bisa membuat Harvey York menangis kesakitan. Jadi pada saat ini, Danilo Hoffman dengan cepat menjadi tenang, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali kelembutannya. Mandy, maafkan aku hanya impulsif. Ini hanya bisa disalahkan karena kamu terlalu cantik, jadi aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk sementara waktu. Kamu memberiku kesempatan, maafkan aku karena tidak bisa menahan diri. Bam, tepat ketika Danilo Hoffman sedang mempersiapkan pembayaran sayang, pintu di belakangnya ditendang terbuka. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4422 dengan suara keras, saya melihat Harvey York masuk dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, Danilo Hoffman, tahukah Anda bahwa Anda dapat dengan mudah dipukuli sampai mati jika Anda mengatakan hal seperti itu di depan suami orang lain? Ya, Harvey York, jangan. Melihat Harvey York muncul, Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan kemudian berbicara tanpa sadar. Dia takut Harvey York akan memukul penyelamatnya secara impulsif. Melihat Mandy Zimmer khawatir lihat, mata Harvey York tertuju pada Danilo Hoffman, lalu berkata dengan dingin, demi Mandy tidak terluka dengan cara apapun, aku tidak akan memindahkanmu hari ini. Tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Tidak lain kali. Danilo Hoffman tidak memiliki rasa takut karena kata-kata Harvey York, seolah-olah dia yakin bahwa Harvey York tidak akan berani menyentuhnya di tempat ini. Dia berjalan ke Harvey York, melihat ke atas dan ke bawah, dan kemudian hanya menggunakan dua dari mereka bisa mendengar suara itu, dan berkata dengan dingin, York, bukankah kamu sangat terseret di kapal pesiar? Kenapa kamu tidak berani menyentuhku ketika aku ingin memaksa istrimu? Apa kamu takut memindahkan aku, istrimu kasihan padaku, dan kemudian dia tidak bisa tidak jatuh cinta padaku? Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Aku tidak hanya akan tidur dengan istrimu, tetapi juga membuatnya rela mengikutiku. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu mengerti apa artinya membunuh orang. Karena itu, Danilo Hoffman, yang memiliki wajah provokatif, mundur selangkah dan berkata dengan keras, Harvey York, bantu aku menjaga Mandy dengan baik sampai aku menikah. Hari itu untuknya. Jika terjadi sesuatu padanya, hanya aku yang bertanya padamu. Retakan. Harvey York tidak terbiasa dengan Danilo Hoffman yang arogan, tetapi melangkah maju dan menamparnya ke tanah dengan tamparan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Kapan giliran istriku yang peduli padamu? Danilo Hoffman bingung dengan tamparan ini. Dia tidak pernah menyangka kalau Harvey York benar-benar berani berada di depan Mandy Zimmer. Menghadapi diri sendiri. Pada saat ini, Danilo Hoffman terhuyung-huyung berdiri, menutupi wajahnya dan berteriak dengan keras, Mandy milikku, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat mengubah ini. Jangan kira kamu bisa mengubah cintaku dengan memukulku. Hati Mandy, bahkan jika kamu membunuhku, aku masih mencintainya. Jelas? Danilo Hoffman tahu betul apa artinya menanggung penghinaan dan beban, dan bahkan dalam situasi seperti itu, dia tidak secara langsung berurusan dengan Harvey York. Selain mengetahui bahwa dia bukan lawan, dia ingin mendapatkan simpati Mandy Zimmer. Tampar, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi menamparkan Danilo Hoffman lagi dengan backhand-nya. Danilo Hoffman terbang dengan suara, wow, dan menabrak meja kopi, menyebabkan kekacauan di lapangan. Mandy Zimmer melihat adegan ini, meskipun dia tahu bahwa Harvey York marah dan Danilo Hoffman baru saja berani bersikap keras pada dirinya sendiri, tetapi dia juga takut Harvey York akan menyebabkan kematian, jadi dia buru-buru datang dan meraih tangan Harvey York dan berkata, Harvey York, jangan berkelahi lagi. Jika kamu terluka, kamu akan mendapat masalah. Keluarga Hoffman adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, jadi tidak mudah untuk dipusingkan. Harvey York berkata dengan senyum tipis, tidak apa-apa, itu hanya 10 keluarga teratas. Mandy Zimmer tampak rumit, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, Harvey York, beri aku wajah. Meskipun Danilo Hoffman melakukan ini dengan sangat salah, dia menyelamatkan aku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah dibunuh oleh Yuber Quevedo. Dikotori. Harvey York tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu, dia melihat ke atas dan ke bawah pada Danilo Hoffman, dan bercanda, Danilo Hoffman, wajahmu benar-benar lebih tebal dari tembok kota. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4423, berderit, mendengar ini saat, pintu bangsal didorong terbuka lagi. Simon Zimmer, Lilian Yates dan Nana Hoffman muncul bersama. Dan di belakang mereka, ada Lina Pena dengan 2 tas di tangannya. Namun saat melihat Harvey York, ekspresi Lina Pena menjadi sedikit aneh dan canggung. Melihat situasi yang semrawut di lapangan, Nana Hoffman yang pertama bereaksi. Dia bergegas berteriak, membantu Danilo Hoffman berdiri, dan berteriak pada Harvey York lagi dan lagi, York, apa maksudmu?
Kakak hanya di sini untuk mengunjungi Mandy, jadi kamu bisa mengalahkannya. Bahkan jika kamu suka cemburu, kamu tidak bisa seperti ini. Jangan bilang kamu sudah bercerai dari Mandy sekarang. Bahkan jika kamu masih menantu, kamu tidak berhak cemburu. Kamu sangat baik sekarang, mengapa kamu tidak pergi untuk menyelamatkan Mandy malam itu? Apakah kamu pergi dan mengalahkan Hubert Quevedo? Lilian Yates juga mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Harvey York, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku sudah mengatakannya? Kecuali jika kamu menjadikan Mandy kepala keluarga Jin di Mordu, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu menikah lagi. Kualifikasi apa yang ada agar orang-orang yang kita sapu keluar dari rumah muncul di sini? Yang paling penting adalah, beraninya kamu melakukan sesuatu pada penyelamat Mandy. Kamu sekarat. Simon Zimmer juga membenci besi. Dia mendengus dingin saat ini, melihat ekspresi Harvey York yang penuh dengan jijik. Mandy Zimmer buru-buru merapikan semuanya, Bu, Harvey York tidak bermaksud begitu. Juga, dia tidak tahu tentang Royal Club, jika dia tahu. Bagaimana jika di dunia ini? Lilian Yates tampak kesal. Jika Danilo Hoffman tidak menyelamatkanmu, betapa sengsaranya akhirmu sekarang, tahu. Kamu benar-benar menyaksikan sampah ini mengalahkan penyelamatmu. Aku benar-benar menyerahkanmu untuk apa-apa, sedikit aku bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata terima kasih. Danilo Hoffman menutupi wajahnya saat ini dan berkata, Bibi, semuanya sudah berakhir, tidak perlu membicarakannya. Selama Mandy bahagia, aku bisa melakukannya. Kamu bisa. Tatapan acuh tak acuh Harvey York jatuh pada Danilo Hoffman, dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Danilo Hoffman, Anda ingin memberitahu semua orang bahwa Anda menyelamatkan Mandy di Royal Club. Apakah Anda menghapus Hubert Quevedo? Sebelum Danilo Hoffman berbicara, Lilian Yates berkata dengan marah, Harvey York, apakah kamu punya rasa malu? Bukan Danilo Hoffman yang menyelamatkan orang, tapi bisa jadi kamu, sia-sia. Apakah kamu akan kehilangan akal sehat dan melemparkan dirimu ke rumah? Harvey York berkata dengan ringan, akulah yang menyelamatkan orang, ada tidak diragukan lagi. Kau, Simon Zimmer mendengus. Harvey York, yang terbaik adalah memperhatikan beberapa bukti ketika Anda berbicara. Jika Anda mengatakan sesuatu, Anda tidak dapat menariknya kembali. Mandy Zimmer juga meraih tangan Harvey York dan berbisik, Harvey York, lupakan saja, biarkan masalah ini berlalu. Ayolah. Jangan membicarakan ini di masa depan. Saya akan berhati-hati ketika berbicara tentang bisnis di masa depan. Melihat sikap tenang Mandy Zimmer, Nana Hoffman mencibir, lihatlah wajah Mandy, kita tidak akan membicarakan Royal Club. Jika tidak, saya pasti akan memberi tahu Anda. Apa artinya menemukan bor jahitan tanah? Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Danilo Hoffman menatap Harvey York dengan penuh arti saat ini, dan matanya penuh keceriaan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4424, Harvey York, demi Mandy, aku tidak akan salahkan kamu. Tapi aku peringatkan, jangan berikan wajahmu. Lakukan apa saja hanya untuk cemburu. Ada ekspresi ketidakpedulian di wajah Lilian Yates. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, bagaimana kamu masih bisa apakah Danilo Hoffman dari keluarga Jinling. Sudah kubilang, aku minta maaf kepada Danilo Hoffman sekarang, dan masalah ini selesai. Kalau tidak, jangan muncul di depan kami di masa depan. Simon Zimmer juga berkata dengan dingin, Harvey York, kami sudah memberimu wajah yang cukup, kamu harus tahu bagaimana cara menghargainya. Harvey York terlalu malas untuk menanggapi keduanya. Tetapi hanya melihat Mandy Zimmer meliriknya dan berkata, kamu juga percaya bahwa Danilo Hoffman memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu. Apakah dia sangat tidak berguna? Mandy Zimmer sedikit ragu, meskipun dia mengatakannya secara rasional dengan Harvey dengan kemampuan York, mudah untuk menyelamatkannya. Tapi masalahnya adalah, fakta dan bukti dari kejadian ini semua ada di sana, dan keinginan Harvey York untuk merebut pujian mungkin tidak sesederhana mengatakannya. Melihat ekspresi Mandy Zimmer, Harvey York tahu bahwa dia juga dibutakan oleh Danilo Hoffman. Pada saat ini, dia tidak berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan ringan, Lina Pena, masuk. Lina Pena hanya mengikuti Lilian Yates dan yang lainnya, hanya setelah melihat Harvey York, tidak pernah berani masuk. Mendengar suara Harvey York, ekspresi Lina Pena sedikit meronta dan aneh, tetapi dia akhirnya memberanikan diri dan berjalan ke bangsal, berbisik, Tuan Muda York. Lina Pena, kamu datang tepat. Nana Hoffman pergi sekarang ketika dia tiba di sisi Lina Pena, dia memiliki gerakan melindunginya di belakangnya, sekarang datang dan beritahu semua orang di depan semua orang. Apakah kakakku mati-matian berusaha menyelamatkan Mandy dari Hubert Quevedo malam itu? Kamu menelepon Harvey York, tetapi dia tidak menjawab, dan kemudian kamu harus meminta bantuan saudaraku. Hasilnya, kakakku meletakkan semuanya dan muncul. Dan sang pahlawan menyelamatkan kecantikannya. Katakan, Lina Pena, ceritakan semuanya. Karena itu, Nana Hoffman menatap Harvey York dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Lilian Yates juga menatap Lina Pena dan berkata dengan dingin, Lina Pena,
kamu hanya perlu realistis, ceritakan semuanya, dan aku akan mendukungmu dalam segala hal. Dan mendengar ini, Mandy Zimmer menarik tangan Harvey York, karena takut ditampar wajahnya. Harvey York hanya melihat Lina Pena saat ini, dan berkata dengan dingin, Lina Pena, katakan. Jelaskan. Kelopak mata Lina Pena melonjak, tetapi pada akhirnya, dia menggigit giginya dan berbisik, malam itu, masuk ke The Royal Club menyelamatkan orang, ya, Danilo Hoffman. Danilo Hoffman yang menyelamatkan Mes. Zimmer, aku menelepon Master York dulu, tapi dia tidak menjawab. Omong-omong, Lina Pena hanya mengangkat kepalanya dan menyentuh garis pandang Harvey York, dia mundur setengah langkah seperti tikus yang ketakutan, dengan ekspresi ketakutan dan kerumitan. Seluruh tempat terdiam sesaat. Danilo Hoffman dan Nana Hoffman memandang Harvey York dengan ekspresi penuh arti, dan mata mereka penuh keceriaan dan keceriaan. Mandy Zimmer menghela nafas, jelas dia mencoba yang terbaik untuk melindungi wajah Harvey York, tetapi pada akhirnya menjadi seperti ini. Lilian Yates dan Simon Zimmer memandang Harvey York dengan jijik. Mereka merasa bahwa orang ini tidak tahu malu. Untuk menikahi kembali putri mereka bisa mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. Di sisi lain, meskipun Harvey York sedikit terkejut saat ini, dia tidak marah. Dia melangkah maju, melirik Lina Pena dari atas ke bawah, lalu tersenyum dan berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar belajar membalikkan hitam dan putih. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4425 wajah Lina Pena pucat, dan pada saat ini, dia terus melangkah mundur, bersandar ke dinding, tetapi dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, aku tidak menyalahkanmu karena melakukan ini. Malam itu kamu banyak berbuat untuk Mandy, kamu dipukuli, dan kamu hampir dibawa pergi karena kesalahanku. Kamu menderita kemalangan. Jadi aku memaafkanmu atas apa yang kamu lakukan. Hanya saja setelah kejadian ini, Mandy dan aku tidak berutang apapun padamu. Saya percaya bahwa apa yang diberikan Hoffman bersaudara kepada Anda seharusnya sudah cukup. Harvey York berkata ringan, meskipun tidak marah, juga tidak menegur, tetapi setiap kata menghantam tempat sakit Lina Pena, membuat wajahnya yang cantik pucat dan ekspresinya sangat sedih. Danilo Hoffman di sebelahnya melihat Lina Pena akan pingsan, jadi dia mengedipkan mata pada Nana Hoffman. Nana Hoffman melangkah maju dan memarahi Harvey York, nama keluarga adalah York, jangan bingung hitam dan putih di sini, dan audio visual berlumpur. Lina Pena adalah salah satu pihak yang terlibat, dia telah menjelaskan bahwa saudaraku adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan orang. Karena kamu tidak bisa melindungi Mandy, maka biarkan orang seperti kakakku melindunginya. Lilian Yates mencibir pada saat ini, Harvey York, aku benar-benar dapat melihat wajahmu lagi. Inilah kebenaran yang kamu inginkan. Aku pernah salah mengira bahwa kamu benar-benar mampu. Sepertinya pendapatku benar. Jika kamu benar-benar mampu, kamu tidak akan datang ke rumah kami untuk menjadi menantu dari pintu ke pintu. Mandy Zimmer sedikit mengernyit saat ini. Dia melihat ada yang tidak beres dengan Lina Pena, tapi penyamaran Danilo Hoffman terlalu bagus akhir-akhir ini. Dia tidak percaya Danilo Hoffman akan membeli Lina Pena untuk meraih kredit. Tepat ketika Mandy Zimmer hendak melanjutkan bertanya, Danilo Hoffman yang berada di sampingnya tiba-tiba mencibir. Dan melangkah maju, Mandy, ada satu hal lagi yang saya lupa untuk memberitahu Anda. Saya tidak sengaja mengambil beberapa foto hari itu, saya tidak ingin mengambilnya dan merusak hubungan Anda dengan Harvey York. Tapi melihat betapa tidak tahu malunya dia, saya pikir Anda harus meninggalkannya sepenuhnya. Ini adalah pilihan yang paling tepat. Dia mengeluarkan foto dari sakunya dan menghancurkannya di atas meja kopi. Di foto itu, ada gambar Harvey yang ambigu York dan Alexa Joyner berdiri berdampingan melihat foto ini, tubuh Mandy Zimmer bergetar hebat, dan wajahnya tenggelam. Memucat sampai ekstrim. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York dan Alexa Joyner akan berkumpul lagi, dan keduanya masih begitu ambigu. Lilian Yates meliriknya dengan probe, dan segera menjadi marah, kamu bajingan, kamu benar-benar berlari untuk menjadi wajah putih kecil. Tidak cukup memeluk paha putriku, kamu bisa makan nasi lembut dan makan 2 perahu. Apakah kamu ingin mati? Danilo Hoffman berkata dengan wajah ramah saat ini, Bibi, mungkin aku salah membacanya, tapi menurutku Harvey York tidak melakukannya dengan benar. Karena Harvey York terus mengatakan bahwa dia menyukai Mandy, hanya saja kamu harus sepenuhnya menolak semua ambiguitas. Seperti apa dia sekarang? Nana Hoffman juga berkata sambil mencibir, ya, menjadi penjilat anjing tidak profesional, menjilat Mandy tidak cukup, dan menjilat orang lain. Yang lain adalah Raja Laut. Kamu Harvey York adalah anjing laut. Mandy, saya pikir Anda harus menyerang saat setrika masih panas dan Anda harus benar-benar memutuskan hubungan dengan nama keluarga York. Kamu masih memiliki perasaan untuk orang seperti itu. Tidak bisakah kamu membayangkannya? Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan wajah sedih. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, Harvey York, ayo pergi dulu. Aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini.
Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.